قالوا آمنا برب العالمين. Qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang yaitu Abu Syuja' al-Asfahani rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Semoga Allah memberikan manfaatan kepada kita dengan ilmu beliau baik di dunia maupun akhirat. Was-salawatul masnunah, salat sunnah itu khamsun, jumlahnya ada 5. Khamsunnya di sebelah kanan atas. Khamsun, jumlahnya 5 perkara. Yang pertama al-idani, salat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Penjelasannya sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan. Wal kusufani, dan 2 salat gerhana. Nah, kata gerhana itu coba diperhatikan teman-teman ya, biar teman-teman itu nggak salah. Gerhana matahari, gerhana bulan terkadang disebut di dalam kitab itu dengan kata kusuf, ya, disebut dengan kata kusuf. Begini, bisa dipakai untuk matahari, bisa juga dipakai untuk bulan, pakai kaf, pakai huruf kaf. Tapi ada juga yang menyebutkan dengan khusuf, juga dipakai untuk matahari, juga dipakai untuk bulan, pakai kha. Tapi yang paling masyhur penyebutannya, kalau pakai kaf itu untuk matahari, ini yang paling masyhur ya. Kalau pakai kha untuk bulan. Jadi ketika disebut salat kusuf itu salat gerhana matahari, kalau disebut khusuf salat gerhana bulan. Apa bedanya? Salat gerhana matahari, gerhana bulan. Kalau salat gerhana bulan itu dilakukan malam hari. Kalau salat gerhana matahari dilakukan di siang hari. Situ aja bedanya. Perbedaan waktu. Jadi kalau salatnya duhur nggak mungkin itu bulan. Nah, karena matahari dia terbitnya di siang hari. Kalau malam nggak mungkin matahari. Karena matahari tenggelam di malam hari. Pasti salat gerhana bulan. Ada yang menarik ceritanya. Kalau teman-teman flashback ke belakang itu ada kita pernah melakukan salat gerhana bulan. Masih ingat? Saya nggak tahu tepatnya, pasti ingatnya beberapa bulan yang lalu, tahun kemarin itu kita lakukan setelah sholat maghrib. Nah, setelah sholat gerhana bulan itu banyak orang yang WA saya, Ustaz, ini di masjid ini begini, di masjid itu begitu sholatnya, ini mana yang benar sholatnya. Nah, jadi kita itu sering sekali terjebak sholat duluan, nanya belakangan. Nah, itu masalah kita itu ya. Masalah kita, lakukan aja dulu, cari dalilnya belakangan. Habis itu mau sibuk, ini sholat saya sah nggak? Ya belajar dulu baru sholat gitu kan. Artinya pahami dulu ilmunya baru sholat. Kita enggak. Sholat aja dulu. Orang sholat kita sholat. Begitu ada masalah baru tanya ustadz. Kasihan ustadznya. Ustadz selalu dicari setelah masalah selesai. Jadi lama-lama ustadz ini kayak polisi. Polisi kan datang selalu ketika permasalahan sudah terjadi. Baru datang polisi kan. Nah, jadi saya mengingatkan teman-teman yang ada di sini khususnya. Ya, ini penting kita pelajari. Karena ketika kejadian ada hal seperti ini kita sudah punya ilmunya. Jadi kita tidak lagi kebingungan. Bisa dipahami kira-kira? Baik, kita lanjutkan. Wal kusufan, salat 2 gerhana, yaitu kusuf salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan. Nah, di teksnya Matawiyah wa Taqrib tidak dijelaskan bagaimana cara salatnya. Saya ambil dari kitab namanya Kanzur Raghibin. Kanzur Raghibin itu ditulis oleh gurunya Imam Jalaluddin As-Suyuti, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli, pengarangnya. Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini bersama dengan muridnya Jalaluddin As-Suyuti menulis kitab tafsir disebut dengan Tafsir Jalalain. Tafsir 2 Jalal. Siapa 2 Jalal itu? Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, guru dan murid. Di pesantren-pesantren kitab ini sering disebut dengan kitab Mahalli. Nah, disebut dengan kitab Mahalli. Mahalli itu sendiri nama tempat di Mesir. Nama tempatnya Mahallah. Karena beliau berasal dari Mahallah, disebutlah dengan Al-Mahalli. Nah, jadi Jalaluddin yang berasal dari daerah Mahallah. Nah, gitu. Jalaluddin Al-Mahalli. Baik. Apa penjelasan Imam Al-Mahalli dalam bab salat kusuf? Kita akan coba pelajari.
Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit perhatian dari teman-teman. Kitab ini ditulis untuk menjelaskan kitab Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi menulis kitab namanya Minhajut Thalibin wa Umdatul Muttaqin. Lalu datang Imam Mahali mensyarah, menjelaskan kitab itu dengan kitabnya dinamakan kitab tersebut dengan Kanzur Raghibin. Ada Syekh Al-Azhar itu bahkan ada yang mengajarkan secara online kitab Kanzur Raghibin ini. Tapi pakai bahasa Arab. Ada Syekh Al-Azhar itu ada episode-episode beliau ajarkan kitab Kanzur Raghibin ini. Panjang, ada beberapa episode. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana salat kusuf sesungguhnya? Kata Imam An-Nawawi, hiya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau tidak dilakukan ya tidak berdosa. Nah, tapi jika dilakukan mendapatkan pahala. Fayuhrimu biniyati salatil kusuf. Lalu dia berihram atau melakukan takbiratul ihram ya, dengan berniat melakukan salat gerhana. Kalau bahasa Indonesia sahaja aku salat gerhana menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, nah ya, seperti itu. Itu kalau bahasa Indonesia, kalau susah bahasa Arabnya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada hadis beliau ya dari Al-Mughirah bin Syu'bah, di mana dalam hadis tersebut disebutkan li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melaksanakan salat gerhana. Wa shalla li kusufi syamsi, lalu beliau melakukan salat tersebut karena adanya gerhana matahari. Jadi Rasulullah pernah melakukan salat gerhana. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, itu dalilnya. Ya, dalil adanya salat gerhana. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ketika kita sudah niat, kita melakukan takbiratul ihram seperti biasa. Harus muqaranah antara niat dengan takbir. Nggak boleh niatnya di rumah, takbirnya di masjid. Kelamaan. Ya, kelamaan. Karena niat itu rukun. Kalau boleh niat di rumah, maka niat itu harusnya jadi syarat. Karena kita begitu sampai ke masjid biasanya wudhu dulu kan. Jadi niat di rumah, wudhunya di masjid. Mana duluan niat sama wudhu? Duluan niat kan? Niat jadi rukun, wudhu jadi syarat. Kan lucu. Nah, itu tidak masuk logika hukumnya. Jadi niat itu ya muqaranah bil fi'liyah. Tidak boleh niat dari rumah. Makanya dalam fikih itu disebut bukan niat tapi azam. Masih ingat ya? Bukan azam ketika cinta bertasbih ya. Nah, cara sholatnya wa yaqra'ul Fatihah. Jadi setelah misalkan kita sudah takbir, kita baca doa iftitah. Seperti biasa, baca doa iftitah seperti biasa. Setelah baca doa iftitah, kita baca a'udzubillah. Sama seperti salat biasa. Lalu kemudian baca surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah itu wajib untuk semua salat. Wa yarka', kemudian dia rukuk. Rukuk. Namun sebelum rukuk, baca surah dulu. Sunnah hukumnya. Baca surah Al-Quran. Tahu surah apa yang dibaca? Al-Baqarah. Semuanya dibaca. 2,5 juz itu, 200 sekian ayat itu. Nah, surah Al-Baqarah dibaca di rakaat pertama. Jadi setelah baca Al-Fatihah, kan udah ngeri salat kusuf nih kan, udah begini-begini aja tuh pokoknya. Karena kita bayangannya tadi inna a'tainakal kautsar kan. Nah, ternyata Al-Baqarah. Jadi masalah nih sekarang. Ustaz, boleh kita lewatkan nih pembahasan ini Ustaz, karena panjang sekali ini Al-Baqarah ini. Kita terus gimana? Kita baca istisqa aja, mungkin istisqa ada inna a'tainakal kautsarnya. Bahaya ini. Ya. Jadi bacanya surah Al-Baqarah. Sudah. Setelah baca surah Al-Baqarah, kita rukuk. Di rukuk kan kita tasbih kan? Subhana rabbiyal azim. Nah. Kemudian tidak boleh waktu i'tidal, kan i'tidal loh. Kita baca Al-Fatihah lagi. Baca Al-Fatihah lagi. Nah, sudah? Setelah baca Al-Fatihah lagi, lalu setelah itu baca ayat lagi. Ayatnya ukurannya 200 ayat. Ukurannya 200 ayat. Wa fi tsani kami'atai ayatin minha. Pada rukuk pada qiyam berdiri yang kedua, kan tadi berdiri pertama. Berdiri yang kedua kita baca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah dengan ukuran semisal 200 ayat.
semisal minha itu dari surah Al-Baqarah. Jadi semisal 200 ayat yang ada di surah Al-Baqarah. Jadi boleh baca surat manapun, tapi semisal panjangnya 200 ayat surah Al-Baqarah. Jadi pada berdiri yang pertama baca surah Al-Baqarah. Pada berdiri yang kedua, masih rakaat pertama ini. Ini belum rakaat kedua, karena di rakaat salat gerhana itu ada 2 berdiri. 2 kali rukuk, 2 berdiri, 2 rukuk, 2 sujud. Ingat, 2 berdiri, 2 rukuk. Kalau salat biasa kan enggak, 1 berdiri, 1 rukuk, 2 sujud. Kalau gerhana 2 berdiri, 2 rukuk, 2 sujud. Makanya ada hadis nanti yang menyebutkan Rasulullah tidak pernah salat seperti itu pada salat apapun. Jadi memang beda sendiri nih salat gerhana. Nah, itu. Ada hadisnya begitu. Jadi berdiri yang pertama Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, lalu rukuk. Tasbihnya nanti saya jelaskan tasbihnya berapa lama dibaca pada rukuk itu. Kita bahas ayatnya dulu. Lalu setelah rukuk kita bangkit. Seperti bangkit pada i'tidal. Tetapi kembali kita meletakkan tangan seperti ini. Tidak seperti ini. Ya, karena posisinya berdiri kembali. Baca lagi Al-Fatihah. Lalu kemudian baca surah yang ukurannya sama dengan 200 ayat dari surah Al-Baqarah. Jadi boleh baca ayat mana aja. Mau baca surah juz amma pun nggak apa-apa. Berapa surah itu yang kira-kira sama dengan 200 ayat di surah Al-Baqarah. Jadi kalau Al-Baqarah berapa? 256 ya? 286. Nah, berarti dikurang 86-nya. Tinggal 200. Nah, itu ukuran panjangnya. Berarti hampir 2 juz juga di berdiri yang kedua. Jadi hampir kalah salat tarawih kita tadi. Karena kita cuma 1 juz tadi. 1 juz itu hanya 100 sekian. Iya kan? Salah tadi salat tarawih kita. Lebih panjang salat gerhana. Nah, sudah. Nah, itu yang harus diingat. Nah, ini tapi perhatikan jangan sampai ngantuk. Karena ini belum selesai pembahasan. Nanti baru dengar pembahasan begini, nanti pulang kata Ustaz Omna wajib. Nah, ini yang jadi masalah ini. Orang dengar setengah-setengah ini yang jadi masalah ini. Yang ngerusak semua orang. Ya kan? Dengar dulu sampai akhir. Makanya jangan tidur. Yang tidur kita bangunkan sama-sama ya. Sudah. Lalu kita rukuk lagi. Setelah rukuk baru i'tidal, baru sujud, baru doa antara sujud, baru sujud. Sudah selesai rakaat pertama. Lalu kita bangkit ke rakaat kedua. Rakaat yang kedua juga dilakukan hal yang sama. 2 kali berdiri, 2 kali rukuk, 2 kali sujud. 2 kali baca doa Al-Fatihah. Nah, itu. Nah, di rakaat kedua ketika kita bangkit, kita baca Al-Fatihah lagi. Lalu kita baca ayat surah. Wa fi tsalits mi'atin wa khamsin. Pada berdiri yang ketiga di rakaat yang kedua. Berdiri yang ketiga kan? Karena di setiap rakaat ada 2 berdiri kan? Ya kan? Berdiri yang ketiga dari rakaat yang kedua. Karena berdiri 1, berdiri kedua ada di rakaat pertama. Berdiri yang ketiga di rakaat yang kedua dibaca semisal ukurannya semisal 150 ayat dari surah Al-Baqarah. Kurangi 50 dari yang kedua tadi. Hitung saja. 286 ditambah 200 ditambah 150. Nah, hitung aja tuh berapa juz nanti jadinya. Kira-kira panjangnya. Sudah. Lalu kita rukuk. Setelah rukuk kita bangkit lagi. Berdiri yang keempat. Bukan i'tidal ya. Berdiri yang keempat. Pada berdiri keempat kita baca lagi Al-Fatihah. Setelah kita baca Al-Fatihah, warabi mi'atin takriban. Lebih kurang semisal 100 ayat. Nah, jadi dikurangi 50 kecuali yang pertama tadi. Ya, dikurangi 50. Jadi berdiri yang pertama ayat yang dibaca surah Al-Baqarah 286 ayat. Ya. Yang kedua pada rakaat yang pertama di berdiri yang kedua kita baca semisal 200 ayat yang ada di surah Al-Baqarah. Pada berdiri yang ketiga di rakaat yang kedua kita baca 150 semisal panjangnya surah di Al-Baqarah 150 ayat. Yang keempat semisal 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Nah, ini kalau dihitung-hitung berarti 200 150 tambah 100 udah 350. Udah 400 tambah 256 656 ayat. Kira-kira itu hampir 2 surat itu. Sudah lebih dari 2 surat. Lebih 2 surat tuh ya 4 juz lah. Nah, lebih 4 juz tuh. 1 salat. Nah, itu sunnahnya begitu. Karena Rasulullah panjang. Sekali berdiri salatnya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Sebelum kita sampai ke tempat yang lain. Ustadz, itu kok rukuknya 2 kali? Boleh nggak rukuknya 1 kali saja? Kan begitu pertanyaannya. Atau kita lebihkan? Jangan 2 kali. 10 kali langsung.
rukuknya. Boleh tidak Ustaz? Ya begitu-begitu aja tuh. Di rakaat pertama sampai 10 kali rukuk tuh. Tadi kan 2 berdiri jadi 2 rukuk. Kalau 10 kali rukuk jadi 10 kali berdiri, kan begitu jadi hukumnya. Iya kan? Boleh nggak? Nah, kata Imam Al-Mahalli begini. Ada beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang rukuk di dalam salat kusuf, salat gerhana. Saya bacakan beberapa riwayat supaya teman-teman ini paham, ya. Karena di tempat kita tuh kemarin ada yang pakai 2 rukuk, ada yang pakai 1 rukuk, ya kan? Ada masjid yang pakai 1 rukuk, ada yang masjid yang pakai 2 rukuk. Nah, kita sekarang ngebahas ini. Kata Imam An-Nawawi dalam teks Minhajut Thalibinnya, wala yajuzu ziyadatu ruku'in thalith, tidak boleh ditambah rukuknya menjadi rukuk yang ketiga. Jadi hanya 2. Tidak boleh. Ini kata Imam Nawawi dulu. Tidak boleh tambah rukuk yang ketiga. Wala nuqsuhu, tidak boleh dikurangi. Jadi tidak boleh 1, tidak boleh 3, apalagi 10. Kan begitu? Jadi harus 2. Nah, sekarang pertanyaannya, benarkah kemudian di dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi? Dijelaskan oleh Imam Al-Mahalli dalam bab ini, kata beliau, ada beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang masalah rukuk di dalam salat gerhana. Di antaranya riwayat Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begini melakukannya. Annahu Sallallahu Alaihi Wasallam sallaha raka'ataini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan 2 rakaat. Fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat, thalathatu ruku'at, ada 3 rukuk. Ya kan? Ada berapa rukuk? Itu ada 1 tuh. Hadis Imam Muslim. Hadis yang mengatakan 2 rukuk itu hadis sahih juga. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Bahkan Bukhari Muslim meriwayatkannya. Yang 2 rukuk tadi. Yang 3 rukuk juga ada di Muslim dari Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah juga meriwayatkan dalam Sahih Muslim riwayat lain dari Rasulullah yang menyebutkan kalimat bahwa fi kulli raka'atin arba'atu ruku'at. Dalam 1 rakaat itu ada 4 rukuk. Sedangkan di dalam riwayat Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab itu disebutkan bahwa di dalam setiap rakaat itu khamsatu ruku'at, 5 rukuk. Nah, sekarang kalau udah ada yang 2 rakaat, yang 2 rukuk ada, yang 3 rukuk ada, yang 4 rukuk ada, yang 5 rukuk juga ada. Nah, kalau yang 2 rukuk itu salah satunya riwayat Abu Dawud dari An-Nu'man bin Bashir, ya. Nah, terkait masalah ini kemudian dijelaskan begini. Nah, perhatikan teman-teman. Ajabal a'immatu anha. Para imam-imam, khususnya dalam mazhab Syafi'i ini, memberi jawaban terkait dengan masalah itu. Karena ini ada riwayat 2, riwayat 3, riwayat 4, riwayat 5. Diberi jawaban. Jawaban yang pertama, ada setidaknya 2 riwayat, ya, ada 2 alasan jawaban yang diberikan, terutama berkenaan dengan 1 rukuk. Kan tadi ada 2, 3, 4, 5 kan? Sudah jelas. 2 dari Abu Dawud dari Nu'man bin Bashir. Yang 2 ini yang 2. Yang 3 Muslim dari Sayyidah Aisyah. Yang 4 Muslim juga dari Sayyidah Aisyah. Yang 5 Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab. Nah, ada hadis satu lagi nih yang kemudian dijadikan dalil oleh Abu Hanifah, Imam Hanafi. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Abdullah bin Amru yang menyebutkan begini. Annahu sallallahu alaihi wasallam sallaha rak'atain. Bahwasanya Rasulullah SAW salat gerhana itu 2 rakaat tanpa menyebutkan rukuk. Imam Hanafi mengambil dalil ini menunjukkan bahwa salatnya sama seperti salat sunnah zuhur. 2 rakaat, 2 rukuk. Setiap rakaat 1 rukuk. Jadi sekarang ada bermacam pembahasan nih. Ada 1 rukuk, ada 2 rukuk, ada 3 rukuk, ada 4 rukuk, ada 5. Semua ada dalilnya. Clear. Diberilah jawaban oleh para ulama Syafi'i dalam bab ini dengan 2 alasan. Pertama, kata beliau. Nah, disebutkan di sini. Ahaduhuma anna ahaditsana, bahwasanya hadis-hadis kami, hadis-hadis yang menunjukkan tentang 2 rukuk.
Karena imam dalam mazhab Syafi'i itu dua ruku. Bahwasanya hadis-hadis kami ashhar, lebih masyhur dari sisi pengetahuan yang baik di kalangan ulama salafus saleh dari sahabat dan sebagainya, itu lebih masyhur hadisnya. Yang kedua wa asahhu. Jadi yang pertama tadi ashhar, lebih masyhur. Oh bukan, ini masih yang pertama. Ashhar wa asahhu wa aktsaru ruwatin. Lebih masyhur, lebih sahih dari sisi periwayatan, lebih banyak perawi hadisnya. Yang dua rukuk tadi. Maka kenapa dalam mazhab Syafi'i kemudian diambil sebagai rujukan bahwa sholat gerhana itu hanya dua rukuk. Itu yang pertama. Yang kedua, jawabannya adalah anna nahmilu ahaditsana 'alal istihbab. Kami menjadikan hadis kami dalam bab yang lebih disukai untuk dikerjakan. Sehingga menurut mazhab Syafi'i mengerjakan dua rukuk atau 4 rukuk dari 2 rakaat itu lebih disukai daripada 1 rukuk di setiap rakaat, atau 3 rukuk di setiap rakaat, atau 4 rukuk di setiap rakaat, atau 5 rukuk di setiap rakaat. Ini yang paling masyhur, 2 rukuk di setiap rakaat. Jadi kalau ada yang mengamalkan 1 rukuk, berarti ini pemahamannya Imam Hanafi. Paham? Kira-kira paham? Nah, ini pemahamannya Imam Hanafi yang mengatakan 1 rukuk. Dan kemarin itu ada yang melakukannya kan? Nah, 1 rukuk. Nah, itu dia pembahasan terkait dengan jumlah rukuk dan bacaan Al-Quran atau ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Nah, kemudian pada saat rukuk dan sujud, seberapa lamakah rukuk dan sujud yang dilakukan? Seberapa lamakah rukuk dan sujud yang dilakukan? Kata Imam An-Nawawi, wa yusabbihu fi ruku'il awal. Orang yang sholat gerhana itu bertasbih pada rukuk yang pertama. Rukuk pertama itu rakaat pertama. Pada qiyam yang pertama, setelah qiyam yang pertama, setelah berdiri yang pertama. Qadra mi'atim minal Baqarah, sepanjang 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Itu panjang tasbihnya. Panjang tasbihnya 100 ayat. Jadi kita baca terus tasbih itu kira-kira sama panjangnya dengan 100 ayat di surah Al-Baqarah. Itu rukuk pertama. Rukuk yang kedua, wa fi tsani 80, 80. Wa fi tsalis 70. Wa fi rabi' 50 takriban. Pada rukuk yang keempat 40. Tasbihnya dilakukan sepanjang 40 ayat dari surat Al-Baqarah. Yang pertama 100, yang kedua 80, yang ketiga 70, yang keempat 50. 50 bukan 40, 50. Ya. 100, 80, 70, 50. Itu jumlah panjangnya rukuk. Jadi tasbih terus kita. Nah, maka sebelum sholat itu kita lihat dulu surah Al-Baqarah kira-kira sampai ayat keberapa tuh, berapa panjang tuh, berapa halaman kira-kira. Ya kan? Nah, lalu kita baca, kira-kira kayak perhitungkan, ini kira-kira habis waktu 15 menit nih, atau habis waktu 10 menit. Kalau baca 100 ayat di surah Al-Baqarah, maka kita bertasbih selama 10 menit di rukuk itu. Seperti itu cara tasbihnya. Nah, sekarang jadi permasalahan ketika pada sujud. Sujud kan ada 2 juga. Pada sujud apakah dipanjangkan seperti rukuk atau tidak? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan iya. Yang mengatakan tidak berarti sujudnya sama seperti sujud sholat biasa. Yaitu 3 kali ya. Yang biasanya kan 3 kali. Nah, tetapi kata Imam Nawawi, pendapat yang paling masyhur, paling benar itu juga dipanjangkan sama dengan rukuk. Jadi sujud yang pertama sama dengan rukuk yang pertama, sujud yang kedua sama dengan sujud rukuk yang kedua, begitu juga seterusnya sampai yang keempat. Artinya rukuk sujud yang pertama itu panjangnya semisal 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Pada sujud yang kedua panjangnya semisal 80 ayat dari surat Al-Baqarah. Pada rukuk yang ketiga panjangnya 70 ayat, semisal 70 ayat dari surah Al-Baqarah. Pada sujud yang keempat panjangnya sama dengan lebih kurang 50 ayat dari surat Al-Baqarah. Nah, itu cara melakukannya. Sudah, sekarang timbul pertanyaan, Ustadz, bolehkah kemudian yang pendek-pendek itu, yang panjang-panjang itu saya pendekkan? Kan tadi baca dia berdiri yang pertama itu surah Al-Baqarah. Bolehkah saya baca Qul huwallahu ahad?
atau inna ata'ina kal kautsar yang 3 ayat, atau wal asri yang juga 3 ayat. Saya suka Ustaz yang 3 ayat Ustaz. Kalau 30 ayat ke atas saya agak menderita sedikit. Nah, bisa Ustaz. Di dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Hanya saja orang yang melakukan begitu telah meninggalkan keutamaan. Itu saja. Saya ulangi, dibolehkan, hanya saja sudah meninggalkan yang hal-hal yang utama. Bisa dipahami? Jadi kalau sujudnya nanti tiba-tiba pendek, rukunya pendek, baca ayatnya pendek, boleh. Tetapi keutamaannya telah ditinggalkan. Tapi sholatnya tetap sah. Bisa dipahami? Nah, itu cara kita sholat kusuf. Saya singkat pembahasannya. Saya runut, saya singkat. Perhatikan ya, dari awal sampai akhir. Sholat gerhana matahari itu sama dengan sholat biasa. Baik sholat gerhana, baik matahari maupun bulan. Sama seperti sholat biasa. Perbedaannya hanya pada hal yang kecil. Ketika kita sudah ingin melakukan sholat, kita berniat untuk melakukan sholat gerhana. Baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ya. Pada saat kita melakukan sholat gerhana, setelah kita bertakbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Lalu setelah itu kita membaca ta'awudz dengan cara disir, sama seperti sholat biasa. Lalu kita baca Al-Fatihah seperti juga sholat biasa. Lalu kita baca surah Al-Baqarah yang jumlahnya 286 ayat. Lalu setelah itu kita ruku. Pada saat ruku itu kita bertasbih. Yang biasanya kita tasbih pendek, sekarang kita bertasbih semisal panjangnya itu semisal 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Clear sampai di sini? Setelah itu kita berdiri kembali ke posisi awal, lalu kita baca lagi Al-Fatihah. Setelah kita baca Al-Fatihah, lalu kita membaca ayat dari Al-Qur'an, yaitu sepanjang apapun surahnya, sepanjang 200 ayat dari surah Al-Baqarah. Setelah itu kita ruku. Pada saat kita ruku itu, kita bertasbih dengan panjang semisal 80 ayat dari surah Al-Baqarah. Setelah itu kita i'tidal. Baru i'tidal di situ tuh. Karena ada 2 qiyam, 2 berdiri, 2 ruku di satu rakaat. Lalu kita i'tidal, lalu sujud. Panjang sujud yang pertama sama dengan sujud yang kedua. Oh, sujud yang pertama. Kok sujud yang kedua? Sujud yang pertama sama panjang dengan dengan ruku yang pertama. Di ruku yang pertama panjangnya 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Maka di sujud pun panjangnya juga kita bertasbih 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Setelah itu kita duduk antara 2 sujud, lalu sujud lagi. Sujud yang kedua ini panjangnya sama seperti ruku yang kedua, yaitu bertasbihnya sepanjang semisal 80 ayat dari surat Al-Baqarah. Lalu kita bangun, kita sudah menyelesaikan rakaat yang pertama, kita masuk ke rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua, begitu berdiri, langsung kita baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, kita baca 150 ayat dari surat Al-Baqarah atau yang semisal dengannya. Sudah. Setelah itu, kita ruku. Rukuknya, panjangnya, tasbih kita pada ruku yang ketiga, di rakaat yang kedua, yaitu semisal 70 ayat dari surah Al-Baqarah. Lalu kita bangkit, baca lagi Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, kita baca lagi surah. Kita baca surah dari Al-Quran, yang sunnah itu panjangnya semisal 150 dari surah Al-Baqarah. 100 deh, kayak yang keempat ya. Yang keempat yang 100. Setelah itu kita ruku. Nah, pada ruku itu kita baca tasbihnya sepanjang 70 ayat dari surah Al-Baqarah. Lalu kita 50, karena yang keempat ya. 50 kan? Yang keempat. Yang keempat apa yang ketiga nih? Yang keempat. Yang keempat berarti 50. Ya, karena yang ketiga itu 70. Lalu kita bangkit dari ruku yang keempat ke i'tidal, baru kemudian kita sujud. Nah, panjang sujud yang ketiga ini sama dengan ruku yang ketiga, yaitu semisal 70 ayat dari surah Al-Baqarah tasbihnya. Kemudian kita duduk antara 2 sujud, kita sujud lagi, panjang sujudnya sama dengan ruku yang keempat, karena ini sujud yang keempat, yaitu semisal 50 ayat dari surah Al-Baqarah. Setelah itu kita tahiyat akhir, sudah selesai sholatnya.
Nah itu kira-kira. Tapi jika kemudian kita pendekkan bacaannya atau tasbihnya, dibolehkan. Nah, kan jadi tenang kita hati kan? Udah tenang lagi hati. Alhamdulillah ternyata boleh Ustaz ya. Enak tuh bernafas. Nah, bisa kan begitu tuh. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu disunnahkan juga di salat gerhana itu untuk melakukan khutbah. Nah, digerhanakan untuk melakukan khutbah. Khutbahnya 2 khutbah seperti khutbahnya salat Jumat. Rukun-rukunnya semuanya sama. 2 khutbah. Nah, boleh nggak salat gerhana dilakukan sendiri di rumah? Boleh, tapi yang lebih baik itu dengan berjamaah. Ya, sunnahnya dengan berjamaah. Karena kenapa? Nggak mungkin kan kalau kita salat sendiri ada khutbahnya. Assalamualaikum sendiri di kamar. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim sendiri di kamar. Iya kan? Nggak mungkin. Jadi kalau harus ada khutbahnya ya berjamaah. Ya kan? Kecuali nanti mau berjamaah dengan malaikat, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dia seperti itu. Khutbahnya 2 kali khutbah seperti khutbahnya salat Jumat. Kata Imam An-Nawawi, thumma yakhtubul imamu, kemudian imam berkhutbah khutbataini, 2 kali khutbah bi arkanihima fil jum'ah, dengan rukun-rukun yang terdapat pada khutbah salat Jumat. Wa yahutsu 'ala taubah. Ini yang paling penting. Apa isi materi dari khutbahnya yang harus disampaikan? Karena ini salat gerhana. Yang disampaikan wa yahutsu 'ala taubah, mengajak orang untuk bertobat kepada Allah. Wal khair, mengajak kepada kebaikan. Nah, itu yang paling penting. Jadi bukan hanya cerita sejarah, cerita ini. Apapun isi khutbah, hikmah yang ingin disampaikan di akhir, mengajak orang kepada kebaikan dan mengajak orang untuk melakukan taubat. Itu yang penting. Materinya bagaimanapun boleh dikemas, tapi inti dan materi itu ke sana arahnya. Nah, itu yang paling penting, taubat dan kebaikan. Jadi orang ketika ikut salat gerhana itu bukan hanya ikut ritualnya, dia tahu fungsi dari salat gerhana itu. Bahwa di dalamnya ada tuntutan untuk taubat, ada tuntutan untuk kebaikan. Nah, itu yang paling penting. Jadi khatib di salat gerhana itu harus tahu bab ini. Nah, supaya dia bisa mengarahkan jamaah yang melakukan salat gerhana itu ke sana. Sehingga dia paham esensi daripada salat gerhana matahari atau salat gerhana bulan. Nah, kalau dilakukan salat gerhana bulan yang kita lakukan di malam hari, maka bacaannya dijahar. Karena malam hari dijahar. Kalau masa gelap kan dijahar. Maghrib, Isya, subuh kan gelap itu, kan dijahar. Tapi kalau sholat gerhana matahari karena dilakukan di siang hari, dia hukumnya sama seperti sholat duhur dan asar, disir, tidak dikeraskan suara seperti sholat duhur. Nah, bisa dipahami? Sudah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak tahu kapan kami tanyakan Ustaz. Ini baru pertama kami dengarnya. Ya. Untuk waktunya apa sebelum gerhana atau pas gerhana? Waktu masih gerhana, sedang berlangsung gerhana. Tapi kan soalnya kan lama nih kalau misalkan itu. Iya, karena gerhana juga lama. Kenapa dipanjangkan begini? Supaya seimbang dengan gerhananya. Jadi selesai salat, selesai gerhana. Makanya dipanjangkan. Gerhana itu bukan setengah jam, bukan 15 menit. Kadang-kadang sejam tuh gerhana. Karena lebih. Nah, jadi begitu sudah gerhana, berkumpul orang untuk melakukan sholat. Kenapa dipanjangkan? Selesai gerhana, selesai sholat. Jadi disamakan dengan gerhana. Makanya dipanjangkan oleh Rasulullah SAW. Itu hikmahnya. Hikmah kenapa sholatnya dipanjangkan. Tidak dilakukan biasa. Karena kalau biasa sholatnya, apalagi lakukannya sendiri, 5 menit. Nggak ada gerhana 5 menit. Nah, walaupun boleh, tapi hikmah yang diinginkan itu menjadi tidak ketemu. Bisa kira-kira dipahami ya? Bisa dipahami ya, Saraf? Baik, alhamdulillah. Nah, untuk yang jamaah masbukiyah tadi, kalau bendera satu, terus dia nyusul itu? Sama, dia lakukan juga hal yang sama, hanya dalam posisi masuk. Sama. Dia lakukan sendiri. Karena di rakaat kedua dia sudah sendiri. Iya kan? Kecuali dia berimam dengan dua-duanya. Tapi kalau datangnya pas tahiyat akhir bagaimana? Ya 2 rakaat itu yang dilakukan sendiri.
Kan begitu? Tetap melakukan hal yang sama. Jadi ketika dapat ilmunya, walaupun kita masbuk, kita tahu tidak kebingungan. Karena begini, ada orang yang nggak punya ilmu jadi kebingungan. Saya pernah cerita kalau nggak salah di sini. Dulu saya pernah sholat di satu masjid, tak sebutkan masalah masjid, biar tidak melanggar kode etik ya. Tak saya sebutkan masjidnya. Sholatnya sholat isya. Nah, sholat isya itu kan karena banyak orang sholat pas kebetulan 10 Ramadan terakhir itu. Kebetulan imamnya itu melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah itu kan melakukan sujud ketika kita baca ayat, kita tiba-tiba turun untuk sujud karena ketemu dengan ayat yang cerita tentang sujud. Ya kan, sujud tilawah tuh. Mungkin imamnya sudah cerita dari awal. Cuma kan banyak yang masbuk ini. Orang-orang pasukan masbuk ini. Pasukan masbuk kan nggak dengar. Ya kan? Nggak dengar. Datangnya belakangan. Sedangkan imam kan nggak mungkin cerita waktu lagi sholat. Kan sebelum sholat tadi pengumumannya. Yang masbuk tidak dengar. Begitu saat sholat, turunlah imamnya sujud tilawah. Banyak yang rusak sholat. Pada yang ngomong lagi, ini apaan nih sholatnya nih? Sholat apa ini? Pada bingung orang. Tidak tahu ada syariat sujud tilawah. Jadi masalahnya di mana? Lakukan dulu, tanya belakangan. Itu masalahnya. Kita kerjakan dulu baru nanya kemudi. Padahal seharusnya nanya dulu baru lakukan. Nah kita balik nih. Melakukan dulu. Ketika tidak tahu ilmunya, sholat dirusak. Kan nggak boleh merusak sholat. Tidak tanpa ada sebab syar'i. Nggak boleh kan? Saya lagi sholat zuhur, boleh saya rusak sholat sembarangan? Nggak boleh. Harus ada sebab-sebab tertentu yang membolehkan kita merusak sholat. Nggak bisa keluar sholat seenaknya. Lagi ibadah kita dengan Allah. Kecuali, bahkan sholat sunat aja nggak boleh. Kecuali ada hal yang wajib yang kita harus kerjakan. Contoh kita sholat duha, mak kita manggil. Panggilan mak wajib. Sholat duhanya sunnah, wajib merusak. Karena ada panggilan mak kita rusak. Bukan karena ada film Spiderman. Nah, nanti aja lanjut lagi ya. Ada Spiderman kan 1 jam. Sholat kan masih panjang nih waktunya. Rusak, nggak enak aja. Nggak boleh. Bukan sebab syar'i. Kira-kira bisa dipahami sampai di bab ini. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi ketika kita punya ilmu, walaupun kita masbuk tadi seperti pertanyaan tadi, tetap kita bisa melakukan dengan bangkit kembali, kita sempurnakan sendiri. Bisa dipahami kira-kira? Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan lagi? Untuk kan lokasinya sendiri gimana, Ustaz? Di lapangan apa di masjid? Yang paling baik sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi di dalam kitab Al-Muhadzab, dilakukan di masjid. Tapi kalau memang banyak orang tak cukup masjidnya, mungkin tak halaman masjidnya pun mengambil tempat jalan, mengganggu orang jalan segala macam, tidak apa-apa dilakukan di lapangan. Hasbab dzuruf, sesuai dengan kebutuhan. Tetapi yang paling baik di masjid. Nah, tapi biasanya pasukan sholat gerhana itu tak banyak. Kalau pakai panjang yang tadi itu nggak banyak. Biasanya imam sama makmum 2 orang udah cukup. 4 juz. Yang 1 juz saja di sini cuma 5 orang sholat. Ini baru di amanah nih. Apalagi 1 kecamatan. Ustaz bisa aja Ustaz ini ya. Ustaz bisa aja Ustaz. Ini padahal 1 juz kan nggak nyampe tamat. Karena tamat surah Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Iya kan? Ini juga 1 juz. Pasukannya 5 orang. Padahal flyernya sudah jauh sebelum Ramadan. Tetap 5 orang pasukannya. Apalagi nanti menjelang akhir-akhir. Apalagi kalau gerhana bulannya di akhir Ramadan. Mana ada. Bapak sedang sibuk dengan baju barunya sendiri, sibuk dengan baju baru istri, sibuk sama baju baru anak. Istri sibuk sama kue mentega. Martua sama mak sibuk sama ketupat. Mana ada lagi mikir. Betul tidak? Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Nah, Ustaz pintar juga ini ngalih-ngalih begitu ya. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah ada kebaikan kok. Nah, insyaallah ada kebaikan. Syukur kita bikinnya 8 hari, coba kita bikin 30 hari. Tak ada yang datang, tinggal saya sama Ustaz Rusdi. Kata Ustaz Rusdi, kalau 30 hari saya tak izinkan tempat saya, Ustaz. Berat betul, salah 1 juz itu ya. Bergetar-getar kaki ya. Itu kayak orang latihan pemanasan, lebih kalah orang latihan pemanasan salat pemain futsal itu. Tapi memang bagi orang yang punya kuat ininya nggak takut ya. Nggak khawatir. Soalnya begini kata malaikat, lu berdiri upacara bendera sanggup berjam-jam.
Ustaz sholat tarawih nggak sanggup. Nah ini jadi masalah lagi kan. Kok jadi panjang nih, udah cukup lah sekarang ini jadi panjang. Baik, yang ketiga wal istisqa, sholat istisqa. Istisqa dari kata istasqa yastasqi yang artinya meminta turunnya air dari langit atau meminta hujan. Karena kata suqyon itu artinya curahan. Jadi meminta curahan itu artinya meminta hujan. Nah, teman-teman masih ingat nggak kalau malam minggu kita belajar akidah itu kita cerita begini. Ada tempat yang curahan hujannya tinggi, ada tempat yang curahan hujannya kurang. Tetapi kedua-dua tempat itu kemudian tetap Allah hidupkan dengan hujan. Dengan cara apa? Tempat yang curahan hujan, airnya dibawa oleh angin. Walaupun tidak sederas di tempat yang curahan hujannya tinggi, tetap yang di tempat kering itu terkadang ada juga hujan supaya tanahnya tidak mati total. Nah sekarang yang jadi masalah di tempat kita misalkan kayak di Indonesia ini yang curahan hujannya sangat tinggi. Karena kita kan dua musim kan, musim hujan dan musim kemarau. Artinya curahan hujannya sangat tinggi di tempat kita. Maka zaman sekarang ini maka musim kemarau pun hujan. Ya kan kadang-kadang begitu kan sering kita alami. Makan ada juga fenomena yang unik akhir-akhir ini. Sering sekali hujan lokal. Karena saya sering datang tuh dari pasar minggu ke sini. Begitu nyampe di UI hilang hujannya. Berarti yang hujan itu pasar minggu sampai lenteng sawah aja. Nah begitu masuk Margonda ternyata jalanannya kering. Jadi kayak air laut, pertemuan dua laut itu kan ada. Marajal Bahraini pertemuan dua laut, beda-beda zat. Yang ini basah, yang sini kering. Bertemu begitu. Jadi hujannya lokal. Dulu orang kalau hujan biasanya mungkin Jakarta hujan, Bandung tidak. Ini enggak. Pasar Minggu hujan, sedikit. Masih wilayah Jakarta Selatan juga udah enggak hujan. Jadi ada fenomena unik. Nah, ini menandakan bahwa dimungkinkan curahan hujan tinggi di tempat tertentu. Pada tempat itu juga dimungkinkan Allah tahan curahan hujannya. Nah ketika Allah menahan curahan hujan di saat kita penting sekali air, sedangkan sungai-sungai sudah mengering, sumur-sumur sudah mengering, sanyu cuma bisa hidup tapi sudah tak bisa ada lagi air yang ditarik karena sungai sumur sudah mengering, maka pada saat itu salah satu syariat yang ditetapkan oleh Allah untuk kemudian berkumpul orang-orang di tempat itu untuk memohon kepada Allah supaya Allah turunkan hujan, supaya sungai terisi kembali, supaya sumur-sumur bertambah kembali volumenya, bahkan tanah-tanah menjadi subur kembali sehingga bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Tanpa itu kehidupan manusia akan sangat sulit. Maka adanya syariat salat minta hujan. Nah, disebutkan dalam kitab ini bismillahirrahmanirrahim. Annaha rak'atani. Salat istisqa itu dilakukan dengan 2 rakaat. Kalau dalam teksnya Imam Nawawi sunnatun indal hajah, dia hukumnya sunnah dilakukan 2 rakaat pada saat adanya keperluan. Artinya memang sudah mengering. Jadi kalau lagi curahan hujannya tinggi ya perlu salat istisqa. Apa yang diminta nanti tenggelam pula. Kan begitu. Jadi pada saat kering. Nah, wa tu'adu thaniyan wa thalithan illam yusqaw. Boleh diulang-ulang melakukannya. Ini misalkan hari ini sudah kita lakukan nih. Ternyata hujan tak turun pula. Kita lakukan lagi yang kali kedua di hari kedua boleh. Nggak turun juga, kita lakukan lagi yang ketiga. Sampai kemudian Allah turunkan hujan. Jadi boleh dilakukan berulang-ulang itu boleh. Salat istisqa. Nggak mesti harus 1 kali saja. Nah, kalau salat Jumat kan nggak boleh dilakukan berulang-ulang. Harus dilakukan 1 kali dalam 1 minggu. Nah, kalau salat istisqa boleh. Hari ini pagi udah kita lakukan. Kita butuh sekali. Ternyata kita tunggu-tunggu sampai siang belum juga. Nah, boleh kita lakukan lagi nanti besok siangnya atau mungkin besok paginya. Boleh kita lakukan lagi. Yang ketiga kita lakukan lagi lusa harinya. Boleh. Tidak masalah. Kumpulkan orang semuanya. Nah. Wa ya'muruhumul imamu bisiyami 3 ayyamin awwalan. Sebelum melakukan salat istisqa. Istisqa nih, ini belum melakukan. Kering sudah terjadi, kita belum pernah melakukan salat istisqa. Maka disunnahkan agar imam di tempat tersebut meminta kepada masyarakat di tempat tersebut untuk berpuasa terlebih dahulu 3 hari berturut-turut. Sebelum kita berkumpul untuk salat. Kenapa diminta untuk puasa terlebih dahulu? Apa hikmahnya, Ustaz? Salah satu hikmah dari puasa menahan diri dari kecenderungan terhadap dunia.
Sekarang kecenderungan dunia Allah tahan dengan tidak Allah turunkan hujan, sehingga kemudian kesenangan kita di dunia menjadi kurang. Tanaman tidak tumbuh, hewan-hewan menjadi kesulitan, sumur mengering, sungai-sungai juga kekurangan air, kita kehidupan kesusahan. Ketika kita berpuasa, kita ingin mengatakan kepada Allah, kita ingin berikrar kepada Allah, kita ingin memperlihatkan kepada Allah, ya Allah, ini datang darimu. Sebagaimana aku berpuasa, aku juga menahan diri dari kesenangan dunia yang engkau berikan, maka aku pun siap menahan diri dari semua kesenangan dunia ketika engkau takdirkan mengering. Nah begitu, itu hikmahnya, sebagai bentuk pengabdian. Makanya kenapa disunnahkan puasa terlebih dahulu. Ingat, doa itu tidak terijabah, tidak akan makbul di sisi Allah kalau masih ada dosa. Dosa itu salah satu menghapus dosanya, kenapa? Harus ada ikrar, penyerahan diri kepada Allah. Makanya banyak orang, Ustaz, saya sudah berdoa Ustaz 80 tahun. Saya sudah berdoa Ustaz 8 hari 8 malam, siang malam, tapi tak dikasih-kasih oleh Allah. Mungkin karena kau masih ada dosa yang belum terhapus. Makanya Allah tak makbul, doamu tak sampai, terhijab, tak tembus ke sisi Allah. Jangankan ke sisi Allah, langit pertama aja nggak nyampe, karena dosamu terlalu besar. Maka engkau harus menghapus dosa itu dulu supaya doanya mencapai Allah. Nah, atau mungkin dengan sebab yang lain. Sebabnya apa? Allah ingin menguji. Engkau tak punya dosa, doamu sampai kepada Allah, cuma Allah rindu mendengar suaramu terus menerus berdoa. Karena selama ini engkau kurang berdoa. Kalau engkau tak dibuat begitu oleh Allah, kau tak akan berdoa. Kalau nanti diturunkan hujan, kau tak lagi sholat. Karena orang kalau lagi senang itu gampang ibadah, gampang lupain Allah. Tapi begitu susah, begitu apalagi nggak bisa minta bantuan, saudara nggak bisa diminta bantuan, teman nggak bisa diminta bantuan, ya kan? Nggak ada orang lagi yang mau bantu. Siapa yang minta bisa dia bantu? Nggak ada tempat lagi dia bisa mengabdi kecuali pada Allah. Saat itu dia biasanya khusyuk, untuk alim betul. Alim tuh orang seperti itu pada saat itu. Tapi begitu Allah kasih secara langsung, kufur lagi dia terhadap nikmat Allah. Itu terjadi. Pada masa Rasulullah itu sudah terjadi. Terkait dengan surah Al-Qamar itu, kasus yang terjadi pada orang-orang Quraisy. Ditimpakan paceklik, lalu Abu Sufyan datang ke Rasulullah mengadu bahwa ini orang-orang Bani Mudhar sedang dalam kesulitan. Rasulullah diminta supaya turunkan hujan. Sudah ada kejadian itu. Tapi turun ayat, kalau Allah menghapus kemudian kesulitan mereka, nanti mereka masih ingkar lagi kok. Dan itu terjadi setelah mereka kemudian diturunkan hujan, ditumbuh-tumbuhkan tanaman, diberikan nikmat Allah, kufur lagi kepada Allah. Dan itu sudah terjadi. Fir'aun kan juga begitu, ya kan? Begitu mau tenggelam, baru mau beriman. Dulu ente kemana? Tapi kan kalau sudah nyawa sudah sampai tenggorokan, sekuat apapun kita pengen taubat, kan pintu taubat sudah ditutup. Dulu kemana? Nah itu yang kejadian yang sering terjadi. Maka itu sebabnya kenapa kemudian kita disuruh berpuasa terlebih dahulu. Yang kedua yang harus dilakukan, yang diperintahkan oleh imam tadi, salat puasa 3 hari berturut-turut. Yang kedua, wat taubah. Semua masyarakat di tempat itu disuruh taubat kepada Allah. Untuk apa taubat? Untuk menghapus dosa. Karena dosa penghalang doa. Dengan adanya penghapusan dosa, maka semua doa orang yang meminta saat itu menjadi tidak lagi terhalang dan diijabah oleh Allah. Itu tujuannya, disuruh taubat dulu. Jadi bukan ngumumin di mik, ayo kumpul kita sholat minta hujan. Enggak. Jadi 3 hari sebelumnya sudah diumumkan, kita ini hari Senin mau melakukan sholat minta hujan. Kepada jamaah mulai esok, Jumat, Sabtu, Minggu tolong puasa. Hari Jumat, hari Senin kita berkumpul untuk sholat istisqa. Kemudian selama berpuasa 3 hari ini perbanyak taubat kepada Allah. Karena doa kita tidak akan diijabah oleh Allah kalau masih ada dosa. Kepada masyarakat semuanya, tolong beristighfar sebanyak-banyaknya, bertobat kepada Allah supaya terhapus dosa, supaya doa kita didengar oleh Allah nantinya ketika kita berkumpul. Diumumkan kepada masyarakat terlebih dahulu. Kemudian wattaqarrubi ilallahi ta'ala biwujuhil bir, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam kebaikan. Itu diumumkan dulu ke masyarakat sebelum kita melakukan sholat. 1. Puasa 3 hari berturut-turut. 2. Masyarakatnya disuruh
taubat. Yang ketiga disuruh melakukan berbagai macam kebaikan, apapun itu, baik yang sifatnya vertikal maupun sifatnya horizontal. Vertikal ibadah ke Allah secara langsung, horizontal ibadah kepada Allah melalui makhluk-makhluk Allah dengan melakukan kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah. Yang keempat, wal khuruji minal madzalim, keluar dari perbuatan-perbuatan yang menzalimi. Kalau di kampung ini masih ada orang yang zalim, tolong selesaikan kezalimannya, karena itu akan menghalangi doa kita bersama. Diumumkan. Jadi masyarakat harus diberitahukan, supaya nanti setiap orang yang berkumpul mau sholat, maka diijabah oleh Allah itu lebih gampang. Karena itu doa kolektif. Kalau di dalam kolektivitas itu masih ada dosa, dia akan mempengaruhi semua orang. Maka semuanya diajak. Sudah yang ke berapa itu? Keempat. Empat hal ya, cuma empat hal. Empat hal itulah yang oleh Imam Nawawi disebutkan untuk diberitahukan kepada masyarakat sebelum kita melakukan sholat istisqa. Lalu wa yakhrujuna ila sahra'i fir rabi'. Lalu dia keluar pada hari yang keempat ke tanah lapang. Tanah lapang. Siyaman, dia di dalam kondisi juga masih berpuasa. Jadi 3 hari sebelum sholat, 1 hari pada hari jadi 4 hari kita berpuasa tuh. Karena pada saat kita keluar istisqa pun itu kita sedang berpuasa, tapi hukumnya sunnah. Tapi itu lebih baik dilakukan supaya mempercepat doa itu tercapai, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang dikeluarkan. Wa yukhrijuna sibyana wasyuyukh. Anak-anak dan orang tua semuanya dikeluarkan dari rumah menuju ke tanah lapang. Semuanya, yang kecil, yang tua, semuanya. Wa kadal bahaimu fil asah. Begitu juga binatang-binatang dikeluarkan dalam pendapat yang benar. Hatta binatang digerek ke tanah lapang. Coba lihat, hatta binatang. Binatangnya dibawa. Kenapa? Ya Allah, ini semua makhlukmu. Yang kecil, yang tua, yang laki, yang perempuan, hatta binatang-binatang ini makhlukmu ya Allah. Semuanya sedang kelaparan ya Allah. Semuanya sedang kesusahan ya Allah. Karena tanah mengering, hujan tidak turun ya Allah. Itu yang dimaksudkan. Maka semua dibawa. Binatang-binatang dibawa. Tapi kalau misalkan ada ayam 2000, jangan dibawa tanah lapang, ganggu orang sholat. Ada ini saya Ustaz pengusaha ayam. Ayam saya ada 2000. Boleh saya bawa semuanya? Ini kacau orang sholat nanti. Orang lagi sholat dia lompat, dia berak di situ. Kan tidak sah. Bawa yang bisa diikat, kayak sapi, kayak domba. Itu kan juga harus logis kita baca fikihnya. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba ada yang melihara jangkrik, jangkriknya dibawa. Yang logis juga. Ya. Yang tidak memungkinkan tidak memberi mudarat. Yang kalau ayam tiba-tiba nanti 2000 dibawa ke situ, bebek 2000, dia lari di tengah-tengah kita sholat, berak dia di situ. Gimana nih tempatnya sudah tidak suci. Nah, itu harus cerdas kita. Jadi bab-bab yang kita pelajari sebelumnya di bab taharah itu masih kepake. Jadi memahaminya begitu, sama seperti saya sebut begini. Bangkai itu najis bukan? Najis, sepakat ya? Semua bangkai itu najis. Betul begitu. Berarti bangkai ikan najis. Kan? Jadi ketika ada orang menyebut, Ustaz menyebut semua bangkai najis, di dalam pikiran kita itu yang dimaksud selain ikan. Begitu. Semua bangkai najis itu yang dimaksud itulah selain ikan. Jadi itu udah harus masuk di kepala kita. Jadi bukan ustadznya salah, kita belum paham tentang pengecualiannya. Ustadz mah udah capek ngajinya. Ya kan? Dia nggak perlu sebut lagi karena dipikir jamaahnya sudah paham. Akhirnya apa? Pulang ke rumah, lihat istri, habis wudu. Ada ikan mas di akuarium, mati, dipegang pakai tangan, dibuang. Batal sholatmu. Kenapa? Najis, kan bangkai najis. Kan begitu? Atau tinggal di tepi laut. Naik ikan dari laut tuh. Mungkin ikannya lagi mudik ke daratan atau gimana tuh ceritanya, ya. Mati. Kekurangan air, diambil. Atau dipindahkan atau dibawa mungkin mau dimasak, ya kan? Kita katakan sudah kena najis karena bangkai ikan. Padahal dalam hadis Rasulullah ketika disebut tentang lautan, huwa tahuru ma'uhu al-hallu maitatu, suci airnya, halal bangkainya. Halal itu kan berarti bukan najis.
Jadi ketika Ustaz sebut, apakah semua bangkai najis? Iya. Di pikiran kita itu sudah ada, kecuali karena ikan tidak dihukum seperti nah itu sudah ada. Jadi begitu caranya. Begini juga ketika dibawa semua binatang, jangan bawa ayam dan bebek. Apalagi 2000 ekor pula. 2000 ekor ayam, 2000 ekor bebek. 1000 di tanah lapang, mati Pak Imamnya. Pak Imam bukan berdoa, lah ngusir ayam akhirnya. Itu juga harus cerdas kita mempelajari fikih. Harus cerdas. Wala yumna'u ahlud dhimmati wal hudur. Ahlud dhimmatil hudur, tidak dihalangi orang-orang yang non muslim untuk hadir. Walaupun dia tidak sholat, tidak berdoa seperti kita. Karena mereka juga makhluk Allah. Tapi tidak boleh ahlul harbi, karena dia kan kalau datang situ dibawa senjata, dibunuh kita. Ahlul harbi itu kan, kafir harbi itu kan yang diperangi. Kalau dhimmi itu bukan yang diperangi, yang hidup bersama kita, walaupun dia bukan muslim. Wala yakhtalituna bina, hanya saja orang-orang yang kafir dhimmi ini tidak boleh bercampur dengan kita, karena dia kan tidak sholat. Dia berikan tempat khusus, tidak berdiri sesaf dengan kita, karena kita sholat, kita ada khutbahnya, mereka tidak. Boleh mereka ikut, tidak dipermasalahkan. Wahia raka'atani kal'id, salatnya 2 rakaat seperti salat Id, persis seperti salat Id. Ada berapa takbir di salat Id? Di rakaat pertama 7, di rakaat kedua 5. 7-nya termasuk takbiratul ihram tidak? Tidak. Berarti 8 nama takbiratul ihram. 5-nya termasuk takbiratul qiyam enggak? Tidak. Berarti di salat istisqa juga sama. Takbirnya 7, di rakaat pertama selain takbiratul ihram, kemudian di rakaat kedua juga 5. Ntar saya lihat kemana nih udah. Nah, disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas, dijelaskan oleh Imam Mahalli, wal jahru bil qiraati wa ma yaqra, dan dijaharkan bacaannya salat istisqa, dijahar walaupun dilakukan di siang hari. Beda dengan salat gerhana tadi kan. Dijahar, dibaca seperti salat Id. Salat Id kan dijahar, dibaca dijahar. Baik. Lalu kemudian setelah sholat dilakukan khutbah. Masih ada khutbah juga. 2 khutbah seperti khutbah sholat Id. Hanya saja kalau sholat Id kemarin kan ada takbir di khutbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Takbirnya di khutbah yang pertama berapa kali? 9. Pada khutbah yang kedua berapa kali? Nah, takbir yang 9 kali di khutbah pertama dan 7 kali di khutbah yang kedua diganti dengan istighfar. Itu pada sholat istisqa. Karena istighfar bukan takbir, tapi istighfar, karena yang dipentingkan penghapusan dosa, karena kita mohon kepada Allah. Istighfar. Berapa kali khatibnya istighfar di khutbah pertama? 9. Di rakaat yang kedua, di khutbah yang kedua 7. Ganti takbir diganti dengan istighfar. Jumlahnya masih tetap sama. Lalu nanti ada doa. Ini di antara doa ini saya tulis saja doanya ya. Saya tulis tidak nih? Saya tulis ya, tapi ini panjang nih doanya. WA tuh paling gampang, nggak perlu nulis. Karena cukup ustadz yang nulis. Kalau WA kan cukup ustadz yang nulis. Ingat. Nah, ketika kita sedang di khutbah yang pertama, itu kita berdoa. Kita berdoa. Jadi ada doa khusus. Lagi khutbah. Lagi khutbah lalu dipimpin doa oleh imam, oleh khatib. Dipimpin dan diaminkan oleh jamaah. Doanya ini saya baca di sini, doanya begini. Allahumma asqina ghaithan mughitha. Ya Allah, berilah hujan yang lebat, turun yang lebat sekali. Hani'an mari'a, yang menenangkan dan menyenangkan. Muri'an ghadaqa, mujallalan saha tabqan daiman. Nanti saya tulis saja ya. Saya tulis, saya kirim, nanti saya kasih artinya semuanya. Kalau kita tulisin lama biar cepat kita. Memang saya banyak salatnya. Nah, kemudian pada khutbah yang kedua, di tengah-tengah khutbah yang kedua juga berdoa yang sama, tapi dengan cara menghadap ke arah
kiblat. Jadi khatibnya tadi menghadap ke jamaah, berarti membelakangi kiblat kan? Lalu dia berbalik. Berbalik ketika berdoa menghadap ke arah kiblat. Nah, pada saat doa saja dia berbalik arah menghadap ke arah kiblat berdoa, memimpin doa para jamaah. Begitu sudah habis baca doa masih khutbah nih, dia balik lagi kepada jamaah untuk menyambung khutbahnya yang kedua. Nah, itu caranya. Kalau di khutbah jamaah kan nggak bolak-balik. Ya kan? Kita berdoa kan langsung menghadap ke arah jamaah. Nah, pada saat salat istisqa itu dibalik, menghadap ke arah kiblat. Itu aja hal-hal yang sedikit yang berbeda antara satu perbuatan dengan perbuatan lain, tapi itu penting untuk dicatat oleh teman-teman. Kenapa penting? Karena itu tidak didapatkan di bagian sholat yang lain. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Nah, ini sekarang kita bikin peraturan sedikit. Ini nanti kita suruh nanti menjelaskan sholat kusuf, ini sholat istisqa di depan. Nah, saya yang duduk di situ. Nah, kapan kita suruh kan? Malam ini atau kapan? Habis lebaran? Ah, bolehlah habis lebaran. Nah, nanti saya bagi, saya kasih dari malam ini terus. Ah, kalau nggak datang, awas, saya jemput ke rumah. Idul Fitri, penjelasannya oleh Ashraf. Catatlah. Kapan ngasih materinya? Setiap nanti selesai saya ngajar, kita spare. Nanti antum ingat, saya katakan saya lupa. Ini wajib ini. Nah, ya, wajib. Kita spare waktunya 15 menit untuk menjelaskan sholat itu. Ashraf sholat Id. Ini Aris susah pula nih dia, nanti saya nggak bisa datang Ustaz, lagi shift kerja. Nah, ini saya takutnya begini. Nah, fitrah salat gerhana. Maku salat minta hujan. Sudah. Bagus. Salat rawatib. Nah, nanti kan saya jelaskan. Salat rawatib. Fardhi. Salat tahajud dan salat witir. Salat tahajud, karena tahajud itu sedikit pembahasan, jadi tambah witir. Mardi. Harus. Harus. Mardi salat duha. Siapa lagi yang hadir malam Jumat? Arifin. Arifin kasih tahu salat tarawih. Arifin ya, tarawih. Saya nggak tahu kenapa malam ini tidak datang. Saya ulangi. Ashraf salat Id. Siapa lagi tadi? Fitrah, salat gerhana, matahari dan gerhana bulan. Mako, salat minta hujan. Bagus. Rawatib, fardhi, tahajud dan witir. Bukan tahajud aja. Tahajud enak betul tahajud. Saya salat tahajud 2 rakaat tengah malam udah selesai. Tidur memang semenit pun tak sampai. Oh, enak betul tuh. Oh, tahajud dan witir. Mardi salat duha. Arifin salat tarawih. Nah, ya ini kita suruh dulu karena baru-baru. Nah, yang baru-baru aman dikit. Dicatat ya, wajib. Saya ingatkan saya habis lebaran kita mulai ini, Bang. Nah, ingat, kapan disuruh? Random. Persiapan. Aris sudah dapat. Nah, karena random nanti bisa juga kita suruh dia pas dia datang kan? Entah, sholat jenazah ada nggak di sini? Bentar. Saya lihat dulu, biar dapat semuanya. Nah, kita ikut buku kitab ini ya. Nah, sholat jenazah ada nggak di sini? Sholat jenazah. Tapi masih panjang kalau ada nih sholat jenazah nih. Jauh belakang nih. Oh enggak, bab jenazah ada khusus nih. Nah, ini bab sudah sholat Id, sholat khusus kok. Oh, nanti di belakang dia penjelasan sholat. Ada di sini penjelasan dari sholat Id, sholat khusus, sholat istisqa ada. Aris sholat khauf, sholat ketakutan dalam kondisi perang. Nah, ini ada juga nih. Tulis. Tapi akan nyampe kita belajar itu. Akan nyampe. Siapa lagi yang belum dapat? Siapa lagi? Yang datang malam Jumat? Siapa lagi? Si Muammar. Muammar sholat jenazah. Dicatat oleh antum saya. Atau Aris yang catat semuanya di WA di grup. Wah, saya ulangi satu-satu. Ashraf, salat Id. Fitrah, gerhana matahari dan bulan.
Karena ada perbedaan nanti di gerhana matahari dan bulan kan? Ada kan perbedaannya? Was kalau nggak ingat. Tadi udah saya sampaikan, tak saya ulang lagi. Sudah. Yang ketiga Aris, Mako sholat utah hujan, istisqa. Bagus kan? Bagus sholat rawatib, sunnah rawatib, baik yang qobliyah maupun ba'diyah. Ini kita akan jelaskan nanti. Makanya catat betul-betul, presentasikan. Kenapa saya minta begini? Ini manfaatnya bukan untuk saya. Biar kalian ngaji itu jadi bisa. Ketika pulang di tengah-tengah masyarakat, orang ngomong soal istisqa, kalian mengerti. Tahu bagaimana cara melakukannya. Jadi bukan buat saya manfaatnya, buat kalian. Tapi memang harus distract dikit. Kalau nggak pada ngulang. Dengan cara begini kan mau tidak mau terpaksa ngulang. Karena random pula setiap mau datang ke sini. Mana jangan-jangan giliran saya ini. Saya mana mata-mata, mana wajah-wajah yang ketakutan itu yang paling cepat saya suruh. Saya makin cepat ketakutan, makin itu yang paling senang saya suruh. Kalau yang udah siap betul, itu nih terakhir-terakhir tuh. Nanti kita datang sini walaupun sudah siap berlagak ketahuan. Nggak usah bergaya ketahuan. Kenapa ketahuan Ustaz? Karena saya juga pernah jadi santri soalnya. Saya tahu bagaimana Ustaz menandakan wajah yang ketakutan dan wajah yang siap. Jadi nggak perlu udah siap gitu, ketahuan. Karena cerianya orang tidak siap dengan cerianya orang siap pasti beda. Maka tetap ketahuan. Sudah berapa tadi? Maku minta hujan. Bagus. Bagas apa bagus? Bagus. Bagas pula. Bagus salat sunnah rawatib, baik ba'diyah maupun qobliyah. Fadli tahajud dan witir. Mardi salat duha. Arifin taraweh. Siapa lagi tadi? Aris salat khauf, salat ketakutan dalam perang. Ada nanti babnya. Itu Aris kalau nggak datang di sini hati-hati, lihat YouTube-nya. Siapa lagi? Muammar salat jenazah. Arifin tadi apa? Salat taraweh ya? Sudah. Ada satu lagi tadi, Agus. Siapa? Agus ya? Salat jenazah udah habis tadi ya? Ya udah, itu yang penting-penting deh. Yang baru-baru datang tidak kita suruh karena belum siap. Nanti kita suruh bab jual beli aja kita suruh. Karena pedagang. Saking jual durian kan, kita suruh nanti presentasi bab jual beli. Seperti kata Ustaz Abdul Somad juga kan. Jadi ada orang orang melamar ditanya, kamu namanya siapa? Nama saya Imran. Baca surat Al-Imran panjang. Kamu nama saya apa gitu, tapi saya sering dipanggil kulhu. Baca kulhu Allah ahad. Ya? Ini karena pedagang kita suruh presentasi setelah transaksi jual beli. Begitu. Tergantung fashionnya masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Ya. Subhanallah. Sudah? Baik, kita lanjutkan. Yang keempat dari 5 salat yang disebutkan di sini. Sunnah yang disebutkan di sini yang keempat, was-sunanut tabi'atu lil faraid, sunnah yang mengikuti salat fardu. Atau juga disebut dengan sunnah rawatib. Sunnah rawatib disebut juga dengan sunnah at-tabi'ah lil faraid. Penyebutan sunnah at-tabi'ah lil faraid ini penyebutan dari sisi makna, bukan istilah. Memaknai kata rawatib itu. Nah, sunnah rawatib ini yang dipahami ada 2, ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah yang dilakukan sebelum salat fardu, sedangkan ba'diyah dilakukan sesudah salat fardu. Dengan catatan, kalau kita tidak berwudu, hanya tayamum, maka boleh melakukan ba'diyah dan qobliyah bersamaan dengan salat wajib tersebut dengan satu tayamum. Tapi apabila sudah pindah ke salat wajib yang lainnya, maka qobliyah dan ba'diyahnya dan wajib yang lainnya tersebut itu digunakan dengan tayamum yang lain. Nggak boleh dipakai dengan tayamum duhur ke tayamum asar. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu selama dia belum batal boleh dipakai terus. Mau 2 hari 2 malam pun boleh selama belum batal. Bisa dipahami nih. Itu yang harus dipahami dulu. Baik. Sekarang pertanyaannya, ada berapakah jumlah sholat sunnah rawatib?
Nah, disebutkan di sini oleh Abu Suja Al-Asfahani, sab'ata asyara rak'atan, 17 rakaat. Ada berapa? 17 rakaat. Apa 17? Ustaz, kenapa ada 17? Ganjil pula, bukan genap. Kan salatnya dua-dua. Kok bisa timbul ganjil? Dari mana ganjil itu muncul? Iya dong? Ya dong, dari mana muncul ganjil itu? Nah, ini mau kita bahas biar teman-teman paham. Nah, penyebutan ganjil ini pun 17 rakaat ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Minhajut Talibin, bahwa salat sunnah rawatib itu jumlah seluruhnya 17 rakaat. Disebutkan juga. Nah, sekarang mana 17? Mari kita hitung. Rakaatal fajri, 2 rakaat fajar, atau salat sunnah qobliyah subuh, atau salat sunnah fajar. Itu 2 rakaat. Wa arba'un qabla dhuhri, 4 sebelum duhur. 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, jadi berapa? 6. Wa rak'atani ba'dahu, 2 rakaat sesudah duhur, jadi 8. Betul? Wa arba'un qablal asri, 4 sebelum asar. Sudah berapa? 12. Wa rak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 14. Wa thalathun ba'dal isya, 3 setelah salat isya. 3 setelah salat semuanya 7 kita ulangi. Coba lihat di catatannya. 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 4 sebelum duhur. Kenapa 2? 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 4 sebelum asar, 2 sesudah maghrib, 3 sesudah isya. Total 17. Nah, sekarang yang 3 setelah isya ini apa? 2-nya salat sunnah ba'diyah, 1 witir. Kenapa 1 witir dimasukkan ke sunnah ar-ratibah atau tabi'ah lil faraid? Sunnah yang mengikuti salat karena ada hadis Nabi, kalau engkau mau tidur takut tidak bangun di tengah malam, fa'autiru bi rak'atin, maka hendaklah engkau witir 1 rakaat setelah salat isya. Makanya ini yang kemudian oleh ulama dianjurkan, kalau takut kita tidak bangun habis salat isya, kita salat sunnah ba'diyahnya 2 rakaat, lalu kita salat witir 1 rakaat langsung sebelum kita meninggalkan tempat. Jadi berapa? 17. Nah, yutiru biwahidatin minhunna, dia melakukan salat witir dengan 1 rakaat di antara yang 3 setelah salat isya tadi itu. Nah, berarti witir 1 rakaat. Jadi makanya kenapa keluar angka ganjil. Nah, mau saya jelaskan. Yang kita perhatikan, kita tulis dulu ya, biar teman-teman punya pemahaman yang utuh dalam bab ini. Biar banyak juga bahan buat yang presentasi. Nah, ini dia. Baik, perhatikan. Tolong dihapus sebentar. Sudah? Baik. Coba teman-teman perhatikan. Nama kitabnya Matanul Ghayah. Matanul Ghayah. Ini nama kitabnya. Disebutkan 17 rakaat salat sunnah rawatib. Mana yang 17? Tulis bahasa Indonesia aja ya. 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 4
sebelum asar, 2 sesudah maghrib, 3 sesudah isya. Dalam kurung 1 rakaat witir. Total sama dengan 17 rakaat. Oke, perhatikan. Ini redaksinya Matanul Ghayah wa Taqrib. Ada kitab lain namanya kitab, ini pengarangnya sudah jelas yang kita pelajari, Abu Syuja' Al-Asfahani. Ada kitab lain namanya Al-Fiqhul Islami Al-Islami wa Adillatuhu. Fikih Islam dan dalil-dalilnya. Ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah, ini kitab yang membahas tentang fikih mazhab 4. Perbandingan mazhab. Kitab fikih perbandingan mazhab. Kita belum punya di ini. Semoga suatu hari nanti bisa kita beli. Fuqlami wa Islami wa Adlatuh. Menyebutkan bahwa salat sunnah rawatib itu jumlahnya total adalah 22 rakaat. 22 rakaat. Dan itu ada dalam mazhab Syafi'i. Berarti tambahannya ada berapa rakaat? 5 rakaat tambahannya. 5. Hanya saja di dalam kitab ini lebih detail. Dibagi menjadi 2. Ada yang muakkadah. Muakkad ya. Muakkadatun. Ada yang ghair muakkadah. Ghair muakkad. Dibagi 2. Sudah. Yang muakkadah itu jumlahnya 10 rakaat. 10 rakaat. Yang ghair muakkadah itu ada jumlahnya 12 rakaat. Kata bagus Ustaz, banyak juga bahan saya ini Ustaz. Lumayan saya bilangnya. Baru 2 kitab, ini bisa tambah 2 lagi habis ini. 2 ini habis ini 2 lagi kitabnya. Sudah. 10 rakaat, 12 rakaat. Mari kita lihat. Perhatikan baik-baik. 2 rakaat sebelum subuh atau sunnah fajar. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah isya. Total 10. Ini yang muakkad. 2 sebelum subuh, 2 sesudah sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Clear? Mana yang 12 rakaat? 2 sebelum zuhur. Maka sebelum zuhur jadi 4. Karena ini 2, di sini 2, 4. Kalau kita gunakan 2 jadi muakkad. Kalau kita gunakan 4, ada yang 2 muakkad, ada yang 2 ghair muakkad. Paham ya? Muakkad nih paham maksud muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Dia melebihi batasan fadilahnya, itu melebihi dari sunnah biasa. Itu muakkad namanya. Sangat dianjurkan. Sunnah tapi sangat dianjurkan. Ditinggalkan tidak berdosa, tapi sangat dianjurkan. Melebihi dari sunnah muakkad. Oh, sunnah ghair muakkad. Jadi mengerjakan sunnah muakkad itu sangat lebih dianjurkan daripada ghair muakkad. Karena fadilahnya lebih besar. Paham ya? Makanya disebut sunnah muakkad. 2 sebelum zuhur. 2 sesudah zuhur. Sudah berapa zuhur itu? 2 tambah 2, 4. 4 sebelum zuhur, 4 sesudah
duhur. Itu dari kitab Fiqhul Islami Wadil tuh. Ya. Kalau kita kerjakan 4 sesudah duhur berarti ada 2 muakkad, ada juga 2 ghair muakkad. Yang ketiga, 4 sebelum asar. Tapi mau dikerjakan 2 boleh. Dikerjakan 2 saja boleh. Ya. Tapi yang paling dominan itu 4 sebelum asar. Karena sesudah tidak ada. Nah. 2 sebelum maghrib. Karena di sini tidak ada sebelum. 2 sebelum isya. Total 2, 4, 6, 8, 12. Total 12 rakaat. Nah, coba perhatikan bagan ini. Lihat perbandingannya. Lantas yang disebutkan di sini 2 sebelum subuh sama. 2 sebelum subuh. Dia itu sunnah muakkad. Yang disebut di sini 4 sebelum duhur, ini masuk yang muakkad sama yang ghair muakkad. Yang disebut di sini 2 sesudah duhur hanya dimasukkan yang muakkad saja. Disebut di sini 4 sebelum asar masuk yang ghair muakkad. Jadi begitu cara perbandingannya. Disebut di sini 2 sesudah maghrib karena ini muakkad, sedangkan yang sebelum ghair muakkad. Disebut di sini 3 sesudah isya, 2-nya yang ini duanya yang muakkad, 1-nya sholat witir yang tidak dimasukkan di sini karena sholat witir di sini dihitung terpisah. Bisa paham? Sehingga ketika kita baca teks-teks kitab itu, kita harus paham, harus sedikit cerdas untuk membandingkannya. Sehingga kita nggak mengatakan baru belajar kitab At-Taqiyah, ini ada yang mengatakan 22, salah, yang benar 17. Ente baru belajar ini sih, orang udah belajar 5 kitab, ente baru setengah kitab. Masa lebih pintar darinya 5 kitab? Orang yang sudah belajar ini sudah membandingkan. Ini kenapa jadi begini? Dikumpulkan semua pandangan yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Yang ini 1, setidaknya 2 dengan Minhajut Thalibin. Ini sudah diteliti semuanya karena ini buku kitab yang berkenaan dengan perbandingan mazhab. Jadi hatta semua pendapat dalam mazhab tertentu itu dibahas. Karena dalam mazhab Syafi'i sendiri kan banyak pendapat tuh. Nah, itu dikumpulin semua. Dan disebut begini ukurannya. Ini hanya tertentu. Jadi penyebutan 17 di sini tidak menyalahi yang 22 di sini. Penyebutan 22 di sini juga tidak bertentangan dengan 17 di sini. Paham? Jadi dari mana, bagaimana cara mengkajinya saja. Jadi jangan mengatakan nanti enggak rawatib 17, yang 22 bid'ah. Bukan begitu. Bisa dipahami? Bagus khususnya. Siap? Yang lain jangan mentang-mentang bagus yang presentasi ini bukan penting bagi saya nih. Kan bukan saya presentasi. Ini mau ibadah atau mau presentasi sih sebenarnya? Presentasi itu untuk menguatkan pemahaman kita. Inti dari pelajaran itu untuk ibadah. Bukan salah-salah. Sudah, ada pertanyaan? Silakan. Cara sholatnya bagaimana, Ustaz? Salat sunnah biasa. Nggak ada istimewa, nggak ada perbedaan apapun, nggak ada penambahan seperti tadi sholat Id ada penambahan, sholat istisqa ada penambahan, sholat apa lagi? Gerhana ada penambahan. Kalau sholat rawatib seperti biasa, seperti kita sholat subuh. Yang membedakan dengan sholat subuh apa? Niatnya. Di niatnya. Jangan sholat subuh niatnya sholat sunnah subuh. Sholat sunnah fajar ya untuk sholat sunnah fajar. Sholat subuh untuk sholat subuh. Sholatnya seperti sholat subuh. Semuanya sama. Ya, hanya bedanya di niat saja. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan? Ini yang paling sering kita temukan sholatnya selain sholat wajib. Sholat yang paling seringnya sholat rawatib setelah sholat wajib. Kalau sholat lain kan tergantung momen kan. Sholat duha setiap pagi, sholat tahajud setiap malam. Kalau ini siang ada, pagi ada, subuh aja udah mulai satu. Baik, kita lanjutkan. Sudah jam 12. Pak, kita cukupkan? Masih ada 3 sholat lagi kita selesaikan minggu depan. Minggu terakhir.
Jadi biar nanti setelah duhurnya kita baru belajar syarat-syarat sahnya sholat. Ya. Jadi malam ini kita sudah selesai menjelaskan 5 sholat sunnah. Sholat Aid sudah kita jelaskan minggu kemarin. Malam ini sudah kita jelaskan 4 lainnya, yaitu sholat kusuf, sholat istisqa, dan sholat sunnah rawatib. Oh, ada sholat witir belum saya jelaskan. Nah, ya kan? Sholat witir belum saya jelaskan sholat witir saja. Sholat witir disebut witir. Witir itu secara bahasa artinya ganjil. Karena genap itu dalam bahasa Arab asy-syafa'. Wal witr wasy-syafa'i wal witr dalam surah Al-Fajr tuh. Ya, yang ganjil maupun yang genap. Disebut sholat witir karena bilangan rakaatnya dia mesti ganjil, tidak boleh genap. Artinya tidak boleh sholat witir itu 4 rakaat, 6 rakaat, 2 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, tidak boleh. Dia harus ganjil, 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 9. Maksimal 11. Ada yang menyebutkan maksimal itu 13. Tetapi pandangan 4 yang masyhur itu 11. Itu boleh. Imam An-Nawawi mengatakan yang paling bagus salat tarawih witir itu 3 rakaat. Yang paling bagus salat witir itu 3 rakaat. Mau lebih sempurna lagi, salatlah 5 rakaat. Mau lebih sempurna lagi, salatlah 7 rakaat. Mau lebih sempurna lagi, salatlah 9 rakaat. Beliau berhenti sampai di situ. Tidak menyebut lagi angka Jadi angka 1 dengan angka 11 tidak disebut lagi. Jadi yang paling sempurna itu berarti kalau kita pahami dari redaksinya Imam Nawawi berarti 9. Ustadz, bolehkah saya sholat witir pada bulan Ramadan dengan tarawih itu 11 rakaat? Boleh saja. Tetapi yang sering dilakukan Nabi, yang masyhur dilakukan Nabi adalah 3 rakaat. Karena dilakukan 3 rakaat, makanya di mana-mana kalau sedang sholat tarawih maka witirnya 3 rakaat. Karena Nabi lakukannya 3 rakaat di bulan Ramadan bersama dengan sholat tarawih. Bisa dipahami? Jadi bukan menafikan 11 rakaat, tapi melakukan 3, dan itu yang paling baik. Yang kedua, bagaimana cara melakukan sholat witir? Pertama, niatnya tentu berbeda. Seperti juga sholat-sholat lainnya. Setiap sholat, baik wajib maupun sunat, punya niatnya masing-masing. Yang kedua, sholat witir itu dilakukan dengan 2 cara. Kalau dia dilakukan 3 rakaat, maka boleh dilakukan dengan 2 kali salam, yaitu 2 plus 1. Boleh juga dilakukan dengan 1 kali salam, yaitu 3 rakaat langsung tanpa tahiyat. Tanpa tahiyat. Kalau 1 rakaat ya pasti 1 salam, nggak mungkin 2 salam kan? Mau salam di mana? Di rukuk bisa sambung lagi di sujud kan nggak mungkin. Nah, ya kan? Di dalam kitabnya Minhajut Thalibin, dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi bilang begini. Di masa Rasulullah sholat tarawih itu 2 rakaat, 2 rakaat. Setiap 2 rakaat itu beliau salam. Tapi setiap kali beliau sholat witir, beliau melakukannya 3 rakaat langsung. Itu kata Imam An-Nawawi. Sebagian ulama mengatakan, cara sholat itu yang paling baik 2 rakaat, 2 rakaat. Karena ada hadis dari Ibnu Umar dan ada hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan, as-salatu mathna mathna, sholat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Yang dimaksud sholat itu pasti bukan sholat wajib. Karena sholat wajib itu ada yang 4 rakaat dan 3 rakaat. Gak mungkin dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Karena tidak boleh, haram. Tidak sah. Maka sholat dalam redaksi hadis itu pasti dimaksudlah sholat sunnah. Pertanyaannya, witir sholat sunnah tidak? Sunnah. Maka ada yang berpendapat, yang bagus melakukan sholat witir itu 2-1. Berdasarkan hadis tadi. Dan inilah yang kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mana yang lebih baik? Apakah 3 langsung, apakah 2? Tetapi terlepas dari perbedaan pendapat mereka, semua sepakat. Semua sepakat. Boleh dilakukan 2-1, juga boleh dilakukan 3 langsung. Bolehkah kita melakukan sholat witir 11 langsung? Sebagian ulama mengatakan, berdasarkan jumlah 3 tadi, dibolehkan juga melakukan sholat witir 11, tapi tidak afdal, karena terlalu banyak. Yang afdolnya kalau terlalu banyak disingkat 2221 atau 2223. Nah gitu. Kalau 223 berarti kita sholatnya sampai berapa tadi? 7 dulu kan 223? Bisa 223 ya? 2 sampai 8. Kita sholat dulu 22 sampai 8 4 kali salam, lalu kita tambah 3 jadi 11.
Kalau 21 berarti sampai 9 sampai 10 kita sholat 5 kali salam ditambah 1 jadi 6. Ya kan? Itu kalau 221, begitu juga dengan 223. Nah, jadi lebih baik kita lakukan 221 atau 223. Jangan dilakukan 225 apalagi 29. 43 itu tarawih. Bukan witirnya. Ini kita bahas witir. Yang terakhir itu yang hadis Aisyah kan? Hadis Aisyah itu perdebatan antara apakah itu hadis tarawih, apakah hadis tahajud. Nanti kita jelaskan di bab tahajud. Insya Allah minggu depan. Kalau nggak ada yang datang, insya Allah nanti ketemu. Apakah sholat itu 4 rakaat ataukah 2 rakaat pada tarawih? Nanti kita akan bahas nanti. Saya akan kemukakan pendapat ulamanya. Kita di witir dulu. Nah, itu cara melakukan sholat witir. Boleh dilakukan 21, boleh. Tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya mana yang lebih baik. Ya, ada banyak pendapat dalam bab itu. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan tetapi semua membolehkan 3 rakaat 1 salam, boleh juga 2 salam untuk 3 rakaat. Begitu juga jika lebih dari 3 rakaat. Salatnya niatnya saja berbeda. Yang lain sama. Yang 1 rakaat ya dikerjakan 1 rakaat dengan cara yang sama. 1 rukuk, 1 sujud, 1 baca Al-Fatihah, 1 surah, dan 2 kali sujud, 1 tahiyat, atau juga 1 duduk antara 2 sujud. Ya, dan juga 1 tahiyat kan di akhir, setelah itu salam, selesai. Itu yang 1. Yang 2 juga sama seperti kita lakukan sholat sunnah rawatib biasa. Nah, itu sholat witir. Nah, sholat witir ini, perhatikan, sholat witir ini ada di dalam bulan Ramadan, ada juga di luar bulan Ramadan. Hanya saja kekhususan bulan Ramadan karena mengikuti sunnah Nabi tadi, karena Nabi sering melakukannya yang 3 rakaat berhubungan dengan tarawih. Maka itulah yang kemudian dilakukan di mana-mana. Sholat witir di bulan Ramadan itu dilakukan 3 rakaat. Itu dasarnya. Adapun di luar witir melakukan 3 rakaat, 11 rakaat terserah. Tadi sebagaimana pendapatnya Imam An-Nawawi. Yang paling afdal itu kalau kita lihat dari teks beliau 9 rakaat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama tambahannya. Tambahan yang kedua yang harus diingat tentang sholat witir. Sholat witir tidak boleh dilakukan 2 kali dalam 1 malam. Tidak boleh dilakukan 2 kali dalam 1 malam. Kalau teman-teman tadi sudah witir 1 kali saja, 1 rakaat setelah sholat Isya, yang pada bab sholat rawatib tadi, melakukan 1 rakaat sesudah sholat Isya, maka tidak boleh nanti begitu bangun di sepertiga akhir malam sholat lagi sholat witirnya. Sudah cukup 1 kali. Di bulan Ramadan kalau yang pakai di tarawih jangan diulang di qiyamul lail. Kalau belum dipakai di tarawih boleh disolat di qiyamul lail. Kenapa sekarang orang banyak sholatnya di tarawih? Karena Nabi menggabungkan witir dengan tarawih. Ya, kalau di malam biasa digabungkannya dengan tahajud. Kalau nggak takut nggak bangun tahajudnya, sholat witir dulu sebelum tidur. Nanti kalau bangun ya sholat tahajud saja, jangan sholat witir lagi. Nah, ada yang mengatakan begini, bolehkah sholat witir itu sebelum tahajud? Nah, di sini ada juga pendapat sedikit orang yang mengatakan bahwa tidak boleh ada sholat lagi sesudah sholat witir. Karena sholat witir itu sholat penutup malam. Ini penambahan ketiga yang harus dipahami. Jadi ketika kita tutup sholat dengan sholat witir, kalaupun kita bangun tengah malam nggak ada sholat lagi, karena sholat ditutup dengan sholat witir. Jadi kalau mau sholat lagi, jangan tutup malam itu dengan sholat witir. Kan pernah dengar begitu? Memang ada pendapat begitu. Tetapi dalam pandangan ulama-ulama mutakhirin sekarang, dengan melihat berbagai macam teks dari semua mazhab, seperti fatwanya Darul Ifta Mesir, sudah menyebutkan, Darul Ifta itu Dewan Fatwa Mesir. Ya, itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa apabila kita ingin melakukan sholat sunnah lainnya setelah sholat witir, dibolehkan. Dibolehkan. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan sholat witir lalu tidur, kebangun tengah malam, mau sholat taubat, sholat hajat, atau mau sholat tahajud, masih Yang tidak boleh, mengulang sholat witir kembali. Karena sholat witir sudah selesai dilakukan. Nah, bisa paham? Kira-kira paham? Nah, itu 3 hal yang perlu dicatat tentang sholat witir. Oh, ada tambahan satu lagi. Ada tambahan satu lagi. Tambahan satu lagi, di bulan Ramadan sunnah muakkad. Bukan sunnah biasa. Sunnah muakkad, sholat witir pada rakaat terakhir dilakukan kunut. Kunut witir namanya. Seperti kita kunut sholat subuh atau kunut nazilah. Disunnahkan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dari sejak kapan. Ada yang mengatakan dari 10 kedua, ada yang mengatakan dari pertengahan Ramadan. Tapi semua pendapat yang berbeda-beda ini sepakat pada satu kata. Apa kesepakatannya? Sunnah pada 10 Ramadan terakhir. Nah, hanya kapan dimulainya berbeda-beda. Ya, tapi mereka sepakat bahwa itu ada di 10 Ramadan terakhir.
Ketika di 10 Ramadan terakhir atau 10 yang ketiga di bulan Ramadan, semua sepakat bahwa kunut di salat witir itu hukumnya sunnah muakkadah. Bukan cuma sunnah ghair muakkadah, tapi sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan. Maka insya Allah nanti kita ketemu tuh minggu depan. Kita sudah ketemu dengan 10 Ramadan terakhir tuh. Salat tahajud di sini. Saya berharap minggu depan semua hadir. Karena itu penutupan majelis. Kita salat terakhir, kita baca 1 juz 30, nanti imamnya anaknya Ustaz Rusdi, Syekh Cilik, Ustadz Cilik, Thaqif, kan? Suruh jadi imam, nanti ada kunutnya insya Allah. Ada kunut witir, karena sunnah muakkadah, kita kunut di witir. Nah, doanya boleh seperti doa kunut pada subuh. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man hadait, dan seterusnya, fi man afait, dan seterusnya. Juga ada doa lain lagi, inna nastaghfiruka, dan seterusnya, ya. Ada beberapa macam doa yang bisa dibaca di itu. Yang paling masyhur kalau di Indonesia ya Allahumma hdina fi man hadait. Kenapa Allahumma hdina fi man hadait? Karena dipakai di satu tempat, bisa dipakai di semua tempat. Ya kan? Orang Indonesia tuh gak mau menghafal 3-3. Cukup satu bisa dipakai di semua tempat. Bukan salah, tidak salah. Tapi bagi penuntut ilmu saya menyarankan kalau bisa harus tahu 3-3-nya. Nah, tapi nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Ini hanya sekilas saja terkait dengan salat witir. Nah, nanti doanya biar Fadli sendiri yang cari. Doa apa saja itu yang boleh dibaca di sholat sunnah witir. Nah, kita cari. Kalau salah nanti berarti nggak ngerjain PR. Ngerjain PR kayak pendidikan. Kita kayak lama-lama ini kayak universitas. Kita buka jurusan S2 fikih. Kata Asraf, boleh Ustaz saya S2 fikih. Kenapa? Saya dari teknik fikih. Teknik fikih. Saya kalau duduk sama mahasiswa teknik, cerita, saya teknik elektro, saya teknik sipil. Saya bilang, saya teknik juga. Saya Pak, teknik hadis. Hadis ada tekniknya. Lo kalau tak punya teknik, bagaimana belajar yang benar dan baik dan benar? Belajar baik benar itu kan butuh teknik. Teknik hadis namanya. Subhanallah. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira seperti itu ya, terkait dengan sholat sunnah witir. Saya ulangi singkat saja, terutama 4 penambahan tadi. Pertama, sholat witir itu dilakukan tidak boleh 2 kali dalam satu malam. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa sholat witir itu sudah jadi penutup, tidak boleh lagi ada sholat sudahnya. Tapi sudah difatwakan oleh Darul Ifta Mesir, dilakukan boleh. Yang ketiga, apalagi tadi? Ada kunut yang jadi hukumnya sunnah muakkadah pada sholat witir. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kapan dimulai di bulan Ramadan, ingat khusus pada bulan Ramadan, bukan di bulan yang lain. Mereka bersepakat bahwa kunut tersebut sunnah muakkadah pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Yang keempat tadi ada satu lagi apa? Lupa saya. Doa ada tidak hanya macam satu jenis saja, ya, ada macam-macam. Itu beberapa tambahan yang perlu diingat terkait dengan sholat witir. Ya, sudah dicatat semuanya? Sudah dicatat semuanya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan dulu sholat witir? Tadi kan sebelumnya kan penutup sholat. Cuma kan fatwa itu termasuk fatwa baru lah ya, mau boleh. Nah itu penyebab itu kenapa? Apakah karena memang khawatirnya bangun, atau memang boleh habis witir langsung sholat lagi, sengaja sholat witir itu? Sebenarnya kita bisa menjelaskan ini dengan menggabungkan pandangan-pandangan tersebut. Kalau kita masih dalam kondisi bangun, jadikan sholat witir di bagian terakhir. Berarti nggak boleh di awal? Iya, saya tidak mengatakan nggak boleh, kan tidak berani mengatakan tidak boleh. Karena ada fatwa yang mengatakan boleh. Walaupun juga ada fatwa yang mengatakan tidak boleh. Saya tidak berani berdiri mempertentangkan kedua pendapat ini, karena biarlah nanti yang menjelaskan ini mufti kan begitu. Kita bukan mufti. Nah, tapi untuk menggabungkan dua pendapat ini, kalau kita masih belum tidur, lebih baik tidak kita lakukan witir. Karena kita khawatir, kita misalkan mau sholat sunnah dulu, sunnah tobat, sholat sunnah hajat, dan sholat sunnah yang lainnya yang mungkin kita lakukan sebelum tidur. Lalu ketika mau tidur, kita tutup saja dengan witir. Kalau nggak sanggup banyak, kita tutup dengan 1 rakaat. Nah, yang jadi masalahnya adalah ketika tidur, lalu tiba-tiba bangun, bengong, nggak tahu mau ngapain. Kalau zaman sekarang lebih enak kan, kalau bangun ada HP. Dulu orang nggak ada HP, apa yang mau dikulik, apa mau dichat, ya kan gitu kan? Orang cari kesenangan itu ya dengan sholat. Sholat itulah TikToknya orang dulu. Kan begitu. Nah kalau misalkan ditutup dengan
witir. Terus dia ngapain pas bangun tengah malam itu? Dia pengen sholat, keinginan sholatnya besar. Maka itulah timbul fatwa yang mengatakan boleh. Nah, saya tidak. Ashraf, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk itu biar nggak ngantuk. Seperti orang sholat, iftirash itu tegak. Kalau duduk begini lama-lama itu kan saya bilangin, tanpa didorong sama setannya kita gini aja langsung jatuh gitu kan. Nah, setan itu orang mah nggak usah diganggu, ditiup aja mah jatuh sendiri itu. Nah, duduknya tegap kalau ngantuk itu, untuk melawan setan. Nah, jadi ketika kita bangun dan kita tidak tahu melakukan lagi, apakah kemudian kita tidak boleh melakukan sholat? Itu sebabnya kenapa fatwa mengatakan boleh. Dan di dalam kitab Fiqhus Sunnah karangan Syekh Sabiq, Fiqhus Sunnah itu kan kitab lama itu juga dibolehkan melakukan sholat. Jadi bukan hanya fatwa Darul Ifta Mesir saja. Jadi fatwa itu sudah lama muncul. Bahkan dari kitab Fiqhus Sunnah sendiri itu sudah ada. Karangan Syekh Sabiq. Bahkan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh beberapa penerbit, malah bukan satu penerbit. Itu membolehkan. Termasuk perdebatan bolehkah sholat tahajud dilakukan sebelum tidur. Karena kan ada pendapat yang mengatakan sholat tahajud itu dilakukan sesudah tidur. Karena itu juga sama kasusnya dengan ini. Ada dua pendapat juga. Ada dua pendapat yang mengatakan, ada yang mengatakan sholat tahajud tidak boleh dilakukan sebelum tidur. Jadi baru dilakukan sesudah tidur. Ada yang mengatakan boleh. Nah, Syekh Sabiq berdiri di tengah menggabungkan dua pendapat dengan mengatakan, kalau kita yakin akan bangun lebih baik mengerjakannya sesudah bangun. Tapi kalau kita khawatir karena lelah banget segala macam nih matanya ngantuk banget, sholatlah minimal 2 rakaat sebelum tidur. Boleh kata beliau. Nah. Atau ada orang yang terkena penyakit insomnia, nggak bisa tidur malam. Berarti dia seumur hidup selama penyakit yang masih ada nggak bisa sholat tahajud dong. Itulah yang menyebabkan Syekh Sabiq kemudian menghukum boleh sholat tahajud sebelum tidur. Tapi beliau mendahulukan dua pendapat tersebut. Sama juga dengan kasus sholat witir ini. Apakah boleh sholat sesudah sholat witir atau belum? Nah, husnudzon saya. Karena kita wajib husnudzon kepada para ulama. Husnudzon saya, ulama yang berpendapat bahwa tidak boleh sholat lagi sesudah sholat witir disebabkan karena sholat witir dilakukan sesudah sholat tahajud dan itu adalah sholat penutup sebelum kita sholat fajar. Itu alasan kenapa kemudian timbul pandangan bahwa sesudah sholat witir tidak boleh lagi sholat lain lagi. Kemudian dari zahir hadis, kalau kamu takut tidak bangun lagi maka tutuplah malammu dengan sholat berarti jadi sholat penutup itu. Nah, jadi dari zahir hadis. Tapi orang lama yang mengatakan, termasuk Darul Ifta Mesir yang belakangan mengeluarkan fatwa, tidak mengambil ilah hukumnya dari kata penutup. Yang dimaksud dengan kata penutup bukan menjadi sebab ilah hukum, itu disebabkan karena dia ngantuk sekali, mungkin dikhawatirkan tidak bangun sehingga dia menutup malamnya dengan witir. Nah, tapi itu bukan berarti dia sudah selesai sholat di malam itu. Kalau dia bangun dia masih boleh sholat. Jadi cara mengambil ilahnya saja yang berbeda. Wallahu a'lamu bishawab. Kita hargai semua pendapat ulama karena hukumnya wajib. Kita ambil semuanya, kita pahami, lalu kita lakukan sesuai dengan yang kira-kira bisa kita berada di posisi aman dengan kedua pendapat. Jadi saran saya untuk sholat witir, bagi yang ingin sholat terlebih dahulu sebelumnya, maka lebih baik jangan lakukan sholat witir. Ya. Tapi ketika ingin nutup malam sebelum tidur, sholatlah sholat witir. Tapi jika terbangun kemudian ingin sholat lagi, maka dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira seperti itu ya. Ada lagi? Nah. Oh iya, itu berarti ada sesuatu yang teringat. Kan kalau sholat wajib itu pada saat pertama kali itu kan dilakukan pada saat Rasulullah saya Islam itu kan sholat zuhur ya tadi. Kalau sholat sunnah kan, apakah pada waktu itu langsung sholat sunnah atau? Rasulullah sejak awal diutus, baca kitab Rahaqul Maktum Syekh Safiur Rahman Buri, begitu juga kitab Nuruddin Al-Halabi, Sirah Al-Halabiyah, begitu juga kitabnya Imam Al-Qastalani, judulnya Al-Mawahib Ala-Duniyah. Itu disebutkan bahwa salat pertama sekali syariatnya kepada Nabi sejak beliau diutus dan jadi Rasul pada umur 40 tahun. Jadi bukan pada saat Isra Mi'raj. Jadi beliau sudah salat. Hanya saja salat saat itu 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di petang hari. Jadi 4 rakaat dalam 1 hari 1 malam. Hanya 4 rakaat. Kita sekarang jadi 17, jadi tambahan 13. Hanya saja para ulama kemudian berbeda pendapat. Ini salat wajib apa sunnah? Itu aja persoalannya.
Ada ulama yang mengatakan wajib. Kenapa mereka mengatakan wajib? Karena semua nabi dan rasul itu ada sholatnya. Mestinya sholat wajib, nggak mungkin sunnah saja. Karena jika hukum sunnah maka tidak mengikat. Berarti dimungkinkan nabi tidak sholat, kan begitu? Sedangkan nabi diharuskan semuanya sholat. Walaupun nanti syariat sholatnya berbeda-beda. Seperti sholat Nabi Muhammad ada sujud, sedangkan Nabi Musa tidak ada sujud, cuma ada rukuk. Kan gitu? Nah, ini yang menyebabkan semua ada ulama yang mengatakan ini wajib. Adapun ulama yang mengatakan 2 rakaat pagi 2 rakaat petang ini sunnah karena mengatakan sholat wajib itu baru turun syariatnya pada saat Isra Mi'raj. Maka sebelum dari Isra Mi'raj itu sunnah, sama dengan sholat sesudah Isra Mi'raj selain 5 waktu. Semuanya sunnah. Itu saja letak perbedaannya. Yang mana yang paling benar? Wallahu a'lamu bishawab. Saya tak bisa jawab. Ada lagi? Ada ohiyanya lagi? Cukup? Boleh, 2 juga boleh. Sebelum ditanya jamaah. Nah, Saat pertama kali sholat istisqa itu wallahu a'lam bishawab. Nanti kita cari lagi sejarahnya. Salah gerhana. Oh, itu mencari bahannya maksudnya. Sebelum saya ditanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya belum. Nanti kita lihat dari sisi kitab sejarah biasanya ada itu. Dalam kitab sejarah ada. Dalam kitab fikih tidak semuanya disebutkan. Karena kitab fikih lebih fokus kepada saya tak ingat. Nah, dulu juga pernah belajar tapi tak ingat. Nanti kalau saya sebut tak ingat salah kan? Nah, nanti kita sama-sama ada. Ada lagi? Mau nanya juga kapan sholat roti pertama sekali? Oh. Kasih paling cuma yang masalah istisqa sih. Yang dimana kan kalau itu kita pada saat kenapa sih maksudnya kan kekeringan itu tuh melanda si daerah itu tersebut kayak udah berbulan-bulan kah, berminggu-minggu kah? Menurut kebutuhan. Maka tadi ada kalimat indal hajah, sesuai kebutuhan. Bisa saja hujan nggak turun seminggu, tapi sudah keringnya sudah luar biasa. Nggak mesti harus berbulan-bulan. Jadi indal hajah itu yang lihat kebutuhan. Ada juga yang sudah seminggu sudah kering, tapi mungkin air sungainya belum mengering. Jadi masih ada yang bisa dipakai untuk menyiram tanaman, masih dipakai bisa untuk ngasih minum hewan-hewan. Nah, tapi yang jadi masalah bukan di situ, bukan di keringnya, tapi kebutuhan terhadap air itu sudah menipis atau tidak. Jika masyarakat di Subuh merasakan sudah kebutuhan mau berkumpul untuk minta hujan, ya berkumpul, walaupun cuma 3 hari tidak turunnya. Nah, Allahu a'lam. Jadi indal hajah, sebagaimana redaksinya Imam An-Nawawi tadi. Nah, indal hajah, tusannu indal hajah, disunnahkan pada saat ada kebutuhan. Nah, Allah sudah. Dan ini Ustaz, kan tadi kan dia puasa 3 hari nih. Nah, kalau misalkan sebelum 3 hari ini udah turun hujan gede, itu gimana Ustaz? Apakah harus? Enggak apa-apa, tinggal bersyukur saja. Tinggal bersyukur saja kepada Allah. Yang niat yang kita sholat itu tidak sampai membuat, yang puasa tadi yang kita lakukan, atau niat kemudian di hari keempat kita mau sholat istisqa, itu niat itu dicatat sebagai pahala. Karena segala kebaikan yang diniatkan, walaupun belum dilakukan sudah dicatat 1 kebaikannya. Kalau dilakukan dilipat gandakan jadi 10, bahkan berkali-kali lipat. Sampai 700 bahkan bisa unlimited. Itu kebaikan. Kalau diniatkan saja belum dilakukan, saya niat nih, nanti malam saya mau sholat tahajud misalkan, tapi tak saya kerjakan, karena tak bangun, atau mungkin saya sibuk dengan yang lain, tapi niat itu tetap dipandang sebagai suatu Cuma kalau niat-niat, saya niat mau sholat tahajud, tapi main-main aja. Begitu udah sadar, tetap nggak mau sholat kan? Nah, itu nggak dihitung, itu main-main namanya. Begitu juga dengan keburukan, niat keburukan, itu tidak langsung dicatat keburukan, ditunda sampai dia melakukan. Ketika dia melakukan pun ditunda pencatatannya. Udah kita bahas dalam bab kitabnya Ki Haji Muhammad Nawawi Al-Bantan ini. Ditunda dulu. Kenapa? Mungkin dia taubat. Maka malaikat raqib yang di sebelah kanan bilang kepada malaikat atid yang sebelah kiri yang mencatat keburukan, tahan dulu, tunggu beberapa saat. Mungkin dia mau taubat nanti. Jangan dicatat dulu. Setelah ditunggu beberapa saat dia tobat-tobat, dia tetap bertahan dengan keburukannya, baru dicatat. Jadi kebaikan sangat cepat dicatatnya, keburukan ditunda. Diberikan kesempatan untuk dia untuk menghapus dosa tersebut. Ketika dia tak mau menghapus, baru dicatat. Berapa dicatatnya? 10 kali lipat? Enggak, 1 dosa. 1 keburukan, 1 dosa setelah dilakukan. Sedangkan kebaikan, baru niat sudah dapat 1 kebaikan, jika dilakukan, baru dikali gandakan dengan 10. Walil hasanati asyru amsalihah. Untuk 1 kebaikan, itu bisa dilipat gandakan sampai dengan 10 kali lipat. Wallahu a'lamu bissawab. Cukup ya?